Bab 2346 Identitas Terungkap, Subscribe Penatua. Hansen tidak percaya apa yang dikatakan Nona Mirror padanya. Dia telah memeriksa cincin itu berkali-kali, dan dia belum pernah melihat kemiripan jiwa di dalamnya. Ketika Hansen mendengar apa yang dia katakan, dia mengangkat tangannya. Dia memiringkan permata hijau berbentuk mata cincin itu ke arah wajahnya sendiri. Dia memeriksa permukaan reflektif permata itu dengan hati-hati, dan berkata, "Aku memang melihat bayangan aku sendiri, tetapi permata manapun akan menunjukkannya kepada aku." Nona cermin tertawa. Dia mengangkat tangan kirinya. Tangan Miss Mirror putih, dan jari-jarinya panjang dan kurus. Ada cincin di jari manisnya. Melihat cincin itu, hati Hansen melonjak. Cincin itu terlihat sama persis dengan cincinnya, selain itu ukurannya sedikit lebih kecil. Nona cermin dengan ringan menyentuh permata hijau itu dengan jarinya, dan batu yang seperti mata itu mulai bersinar. Cincin di jari Hansen sedikit bergetar. Keduanya menyala dengan cara yang sama. Pada saat itu, Hansen merasakan permata di cincin itu menjadi hidup. Itu seperti mata sungguhan yang menatapnya. Di mata itu, dia bisa melihat bayangannya sendiri. Tapi permata itu tidak mencerminkan Hansen seperti dirinya sekarang, sebaliknya, itu menunjukkan Hansen sebagai bayi telanjang. Hansen merasakan kepanikan melanda dirinya. Dia tidak mengira cincin itu akan mengungkapkan sesuatu yang memberatkan, dan sudah terlambat baginya untuk melepasnya. "Bibi Putri, seni Geno apa yang kamu gunakan? Ini cukup menarik. Tapi berhentilah bercanda dengan aku," kata Hansen. Dia menjaga ketenangannya tetap kuat dan tak tergoyahkan. Nona Mirror menurunkan tangan kirinya, dan cahaya cincin menjadi redup. Dia tampak seperti sedang tersenyum, tetapi sebenarnya tidak. "Kamu memiliki lidah perak, tapi itu tidak akan ada gunanya bagimu. Jika aku menyerahkan kamu kepada raja, menurut kamu berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk mati? Mungkin butuh puluhan ribu tahun. Aku khawatir kematian tidak akan diberikan kepada kamu untuk waktu yang sangat lama." Petik 2. Hansen memiliki senyum masam di wajahnya. Dia telah merencanakan untuk membujuk Nona cermin agar percaya bahwa dia benar-benar bayi, jadi dia bisa mengulur waktu untuk merumuskan rencana melarikan diri dari Raja Ekstrim. Tapi ini pertama kalinya mereka bertemu, dan identitasnya sudah terungkap. Semua rencananya untuk melarikan diri sekarang telah direduksi menjadi lelucon yang konyol. "Jika kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu katakan, lanjutkan saja dan keluarkan." Hansen menghela nafas. "Tidak ada yang perlu diberitahukan padamu. Kamu akan dihukum mati. Aku akan membawamu ke istana dan membiarkan raja yang memutuskan," kata Nona Mirror datar. "Jika itu yang benar-benar kamu inginkan, maka tidak ada gunanya menghadapiku di sini," kata Hansen, sambil melihat ke arah Nona cermin. Nona Mirror tidak menanggapi. Dia hanya memandang Hansen dengan penuh minat saat mobil terus berjalan. Hansen segera menyadari bahwa mobil itu tidak menuju istana. Mereka pergi ke starport terbesar yang bisa ditemukan di King's Kingdom. "Kemana kita akan pergi?" Hansen bertanya, mengikuti Nona Mirror keluar dari mobil dan naik ke kapal perang. Kapal perang segera lepas landas, menuju keluar dari kerajaan raja. Dia kaget. Alih-alih menjawab pertanyaannya, Nona Mirror meminta seseorang untuk membawanya ke ruangan lain. Hansen tidak tahu apa yang ingin dilakukan Nona Mirror. Dia adalah Bibi Bai Wei dan penasihat terpercaya Raja Bai. Jika dia melihat Hansen palsu, dia seharusnya mencengkeram kerahnya dan membawanya ke hadapan Raja Bai. Sebaliknya, mereka meninggalkan kerajaan raja. Dia juga tidak memutuskan untuk memenjarakannya. Dia baru saja membawanya dan darah Kirin dibawa ke kamar biasa. Darah Kirin juga tidak dikunci. Apa yang diinginkan Nona cermin ini? Hansen bertanya-tanya, tapi berusaha sekuat tenaga, dia tidak bisa menebak apa yang wanita itu rencanakan. Hansen menyentuh Mirror Spirit Eye. Dia ingin melepasnya, tetapi sejak cincin itu diaktifkan oleh Nona cermin, seolah-olah perhiasan itu telah melebur ke tangannya. Dia sekarang tidak dapat menghapusnya. "Cincin apa ini?" Hansen bertanya-tanya, frustrasi dengan fakta bahwa dia tidak dapat mengaktifkan cincin Mirror Spirit Eye. "Aku harus mengambil peluang apapun yang menghampiri aku. Sepertinya aku tidak cukup berbakat untuk menjadi mata-mata. Aku sangat mudah diekspos," pikir Hansen dalam hati. "Tapi jika Nona Mirror tidak membawaku ke Raja Bai, dan aku tidak lagi berada di wilayah kerajaan, ada kemungkinan aku bisa melarikan diri. Satu-satunya hal buruk adalah Bauer masih berada di tempat Lan Haixin. Bagaimana aku bisa mengeluarkannya dari sana?" Petik 2. Kapal itu membuat serangkaian lompatan kecepatan tinggi yang membawa mereka melewati berbagai sistem setelah mereka meninggalkan kerajaan raja. Hansen tidak tahu kemana Nona Mirror akan membawanya. Ketika kapal perang akhirnya berhenti, Hansen menyadari dia sekarang berada dalam sistem yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Planet itu sangat dingin, dan masih dalam tahap perkembangan yang sangat primitif. Tidak ada makhluk dengan kecerdasan tinggi, dan tidak ada xenogenik. Hanya ada makhluk tingkat rendah di sekitar. Tetapi untuk planet primitif seperti itu, ia dikelilingi oleh sejumlah kapal perang dan kapal udara yang mengejutkan dari berbagai ras yang berbeda. Hansen mengikuti Miss Mirror turun ke permukaan planet, dan dia melihat banyak ras yang tidak asing baginya. Ada naga, iblis, Buddha,
hancur, dan segala macam lainnya diwakili. Hansen melihat sesuatu yang agak aneh. Setiap orang yang telah dikirim ke permukaan planet, tidak peduli dari ras mana mereka berasal, memiliki kekuatan air. Meskipun mereka tidak berasal dari spesies yang selaras dengan air, mereka setidaknya mahir dalam teknik berbasis air. Mereka semua adalah kelas raja juga. Sangat jarang menemukan duke di barisan mereka. Tempat apa ini? Hansen tidak bisa membantu tetapi bertanya pada Nona Cermin. Ini adalah sistem tanpa nama yang tidak terkenal, jawabnya. Apa yang kita lakukan di sini? Hansen bertanya dengan cemberut. Kami menghadiri pemakaman, jawab Nona Mirror sederhana. Pemakaman? Pemakaman siapa? Hansen bingung. Alih-alih menyerahkan Hansen ke Raja Bai, Nona Cermin telah menyeretnya sejauh ini untuk menghadiri pemakaman. Aneh sekali. Waktu hampir habis. Ayo kita cari tempat duduk. Nona Cermin melihat sekeliling dan berjalan ke puncak. Jika Nona Mirror tidak ingin menjawab Hansen, maka dia tidak punya pilihan selain mengikuti di belakangnya. Hansen tidak berencana untuk lari. Pertama, dia mungkin tidak harus melarikan diri, dan bahkan jika dia bisa, ini bukan waktunya. Bauer masih di Extreme King, jadi tidak ada gunanya dia kabur sendirian. Plus, seorang wanita seperti Nona Cermin mungkin akan memiliki kemungkinan untuk setiap pelarian yang mungkin dicoba Hansen. Hansen dan Nona Cermin mencapai puncak, dan seorang penjaga membawakannya kursi dan payung. Seolah-olah dia sedang berlibur. Hansen tidak menerima perlakuan menyenangkan yang sama. Dia hanya berdiri di samping Kirindara, mencoba melihat apa yang sedang diperiksa oleh Miss Mirror. Satu-satunya hal di depan mereka adalah laut yang luas. Itu sangat tenang, dan tidak ada makhluk yang terlihat di kedalamannya. Tidak ada yang istimewa untuk dilihat. Bab 2347 mendapatkan berita. Aku bahkan tidak bisa melihat kuburan di dekatnya. Orang penting apa yang meninggal dan akan dimakamkan di sini? Apakah mereka akan menyebarkan abunya ke laut? Mungkin. Seperti penguburan di laut, Hansen bertanya-tanya. Sejujurnya, Hansen tidak benar-benar mempercayai klaim Nona Mirror. Tetapi dengan begitu banyak elit yang muncul, sesuatu yang besar pasti terjadi. Para elit dari ras lain semuanya takut pada Nona Cermin. Tidak ada yang berani mendekatinya. Kebanyakan dari mereka berseliweran di dekat laut. Mereka semua menunggu sesuatu terjadi, sama seperti Nona Mirror. Namun setelah beberapa hari berlalu, tidak ada yang benar-benar terjadi. Hansen tidak melihat bukti pemakaman yang diklaim oleh Miss Mirror akan berlangsung. Sudah 6 hari pada saat ini, dan sekarang, setelah sekian lama, Hansen tidak bisa tidak mengajukan pertanyaan. Nona Cermin, apakah pemakamannya belum dimulai? Sementara itu Nona Cermin sedang diurus oleh para pelayannya, seolah-olah dia sedang berlibur. Dia memiliki makanan yang enak untuk dinikmati, dan orang-orang menyajikan segalanya untuknya. Mereka hampir memindahkan bak mandi ke sana untuknya. Dia hidup dalam kemegahan yang praktis. Hansen dan Kirindara, di sisi lain, belum makan selama itu. Hansen telah mencapai titik di mana dia bisa bertahan hidup dengan menyerap energi universal, jadi meski dia akan baik-baik saja, itu masih sangat tidak nyaman. Kenapa kamu terburu-buru? Dia belum mati, jawab Nona Mirror sembarangan. Mata Hansen membelalak, dan dia berpikir, mereka merencanakan pemakaman untuk seseorang yang belum meninggal. Dan sudah banyak orang di sini. Bukankah mereka yang terburu-buru? Jika orang yang sekarat tahu tentang ini, dia mungkin akan sangat marah sampai dia terkena serangan jantung dan segera mati. Petik 2. Hansen mengira ini adalah skenario yang sangat aneh, tetapi Nona Mirror sepertinya tidak mau menjawab pertanyaan lain. Jadi, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Nona Mirror, bisakah aku berjalan-jalan? Aku lapar, dan aku ingin makan. Jangan khawatir, aku tidak akan pergi jauh. Hansen memandang Nona Cermin. Kamu bisa pergi kemanapun yang kamu mau. Pastikan kamu kembali sebelum pemakaman. Hansen tidak mengira Nona Mirror setuju dengan begitu sederhana. Itu adalah respons yang cepat, seolah dia benar-benar tidak ingin menahannya di penjara. Terima kasih Nyonya. Hansen berbalik dan meninggalkan puncaknya. Setelah beberapa saat, dia berbalik untuk melihat. Miss Mirror tidak mengawasinya, dan dia tidak mengirim siapapun untuk mengawasinya. Sepertinya dia benar-benar tidak peduli. Apa dia tahu aku tidak akan kabur? Hansen mengira Nona Cermin adalah wanita yang sangat aneh. Dia tidak akan berani mencoba melarikan diri. Dia tidak bisa membiarkan dirinya lari sampai dia berhasil menjemput Bauer, setidaknya. Setelah meninggalkan puncak, Hansen segera menemukan bahwa banyak elit dari berbagai ras hadir. Banyak ras yang dia lihat adalah yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Setelah melihat lebih jauh, dia menemukan bahwa pasar sementara telah didirikan. Hansen merasakan kelegaan di hatinya, dan dia segera terbang ke pasar. Ada banyak ras yang menempati berbagai kios. Banyak pedagang telah menempatkan diri mereka di dekat laut dan banyak dari mereka menjual segala macam barang xenogenik. Ada berbagai macam level juga. Beberapa orang di sekitarnya tampak seperti Viscounts atau Barons, beberapa tampak seperti Raja, dan beberapa memiliki kapasitas yang bahkan tidak dapat diidentifikasi oleh Hansen. Itu sangat menakutkan. Sekali lagi, dia memperhatikan bahwa semua makhluk di sana memiliki kekuatan elemen air.
Ini pasti bukan kebetulan. Apakah akan terjadi sesuatu di sini yang berhubungan dengan kekuatan air? Aku sudah memiliki tubuh Raja Air asli itu. Itukah sebabnya Nona Mirror membawaku ke sini? Tapi sepertinya itu tidak benar. Kapten Watermoon adalah elit air yang didewakan. Jika ini adalah kesempatan penting bagi pengguna air, Nona Mirror tidak perlu membawa pangeran penipu ke sana. Hansen segera masuk ke pasar. Ada begitu banyak orang dan makhluk di sana, jadi dia pikir akan mudah untuk mengumpulkan beberapa info. Semua orang berbicara dengan vendor. Hansen berjalan berkeliling dan memperhatikan orang banyak sebelum berjongkok di depan sebuah kios. Ia tidak memilih warung karena barang dagangannya, melainkan karena pemilik warung tersebut bertingkat rendah. Dia bisa diintimidasi. Plus, itu salah satu KT. Oleh karena itu, dalam pertimbangan ras lain, dia praktis bukan siapa-siapa. Selain itu, kiosnya juga berada di pojok dan hampir tidak terlihat. Tentu saja, Hansen ingin mengganggunya. Akan lebih cepat mendapatkan info darinya dengan melakukan itu daripada dengan bersikap menyenangkan. Kakak, yang aku jual adalah harta karun xenogenik air sejati. Apa yang kamu mau? KT Baron tersenyum, memperkenalkan barang dagangannya yang biasa-biasa saja dengan antusiasme yang tulus. Siapa kakakmu? Hansen memasang ekspresi masam. Oh, maafkan aku, Hotman, kata KT Baron cepat. Itu lebih seperti itu. Hansen mengangguk, tetapi di dalam, dia berpikir, tidak, aku di sini untuk berperan sebagai orang jahat. Aku harus disebut bos. Petik 2. Berpura-pura menjadi jahat tidak cocok untuk Hansen, jadi dia menyerah. Dia mengeluarkan belati Viscount dan memegangnya di depan Baron. Dia berkata, tahukah kamu apa ini? Tampan, maafkan aku. Kami melakukan bisnis kecil di sini. Kami hanya menjual, dan kami tidak membeli. Bagaimana dengan di sana? Orang itu sangat kaya, dia pasti akan memberimu harga tinggi. Pemiliknya tampak agak murung. Siapa bilang aku mencoba menjual sesuatu padamu? Lihat aku. Apakah aku terlihat cukup bangkrut untuk menjual barang aku kepada orang seperti kamu? Hansen melemparkan belati ke depan pemiliknya dan berbicara dengan nada suara yang kaya. Jawab pertanyaan aku dan ini bisa menjadi milik kamu. Kamu di sini untuk mencari informasi. Kamu bisa saja memberitahuku itu lebih awal. Pemiliknya memasukkan belati ke dalam sakunya, menepuk dadanya, dan berkata, tanya apa saja, tampan. Tidak ada yang terjadi di sini yang tidak aku ketahui. Petik 2. Hansen tidak berpikir informasi pria itu akan sangat dapat diandalkan. Untuk seorang baron, dia berbicara tentang pertandingan besar. Dia tidak terlihat khawatir untuk memberikan sesuatu yang seharusnya tidak dia berikan. Untungnya, Hansen tidak berharap mengetahui rahasia apapun. Dia hanya membutuhkan jawaban untuk beberapa pertanyaan sederhana. Apa yang kamu lakukan di sini? Hansen bertanya, melihat sekeliling. Tampan, kamu tidak lihat. Aku di sini mencoba menghasilkan uang. Alang tertawa. Seriuslah, siapa yang peduli jika kamu menghasilkan uang? Aku bertanya apa yang dilakukan semua orang di sini, di planet ini. Hansen menatap Alang, sudah menyesal meminta informasi pria itu. Dia tidak berguna. Alang tampak seperti terbangun dari mimpi, dan dia berkata, kamu bertanya tentang itu. Mengapa kamu menanyakan ini? Bukankah kamu di sini untuk hal yang sama? Di sini untuk menyaksikan Dewa Air kuno. Petik 2. Hansen terkejut. Ada cerita tentang Dewa Air dalam berbagai ras, tapi yang ini istimewa. Dan itu disetujui oleh alam semesta. Hansen mengira dia telah mendengar bahwa hal itu adalah anggota ras Dewa kuno. Apakah pemakaman Miss Mirror menyebutkan pemakaman Dewa Air kuno? Tidak mungkin. Legenda Dewa kuno mengatakan bahwa mereka semua terlahir sebagai dewa. Dan mereka hidup sangat lama, dengan umur 1 miliar tahun. Jarang melihat salah satu dewa kuno sekarat, pikir Hansen dalam hati. Bab 2348 Flu, subscribe Penatua. Apakah Dewa Air kuno akan segera mati? Hansen bertanya dengan cemberut. Mata Alang terbuka lebar saat dia melihat ke arah Hansen, dan dia berkata, bagaimana kamu bisa mengatakan sesuatu seperti itu? Apa kau tidak khawatir Dewa Air kuno akan mendengarmu dan membunuhmu? Petik 2. Hansen terkejut dan berkata, aku pikir itu yang kamu sarankan. Alang buru-buru berkata, pada poin apa aku menyebutkan bahwa Dewa Air kuno sedang sekarat? Aku bilang kita di sini untuk menyaksikan Dewa Air kuno naik level dan menjadi roh dewa. Petik 2. Naik level untuk menjadi roh dewa. Apakah level seperti itu ada? Hansen bertanya, alisnya berkerut. Memang, menurut legenda, itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh semua orang yang didewakan. Ini tidak ada hubungannya dengan kami vendor. Kami di sini hanya untuk menonton dan mengumpulkan uang. Alang berhenti dan lalu melihat sekeliling. Dia diam-diam berkata, tapi kebanyakan makhluk di sini tampaknya percaya Dewa Air kuno akan gagal. Jadi, mereka ada di sini untuk mencoba peruntungan. Mereka menginginkan asal Dewa kuno. Petik 2. Asal Dewa kuno, apa itu? Hansen bertanya, berkedip. Alang memandang Hansen dengan kaget dan berkata, tampan, jika kamu tidak tahu apa itu asal Dewa kuno, mengapa kamu bahkan di sini? Itu adalah bisnis yang bukan urusan kamu. Cepat dan beritahu aku apa asal Dewa kuno itu, kata Hansen dingin.
Alang mengangkat bahu dan berkata, Dewa kuno ada secara berbeda dari manusia dan makhluk biasa. Jika seseorang lahir, maka dia harus mati. Jika satu mati, maka yang lain akan lahir. Hanya ketika dewa kuno yang lebih tua mati, barulah ada yang baru. Di alam semesta ini, ada sejumlah dewa kuno yang tetap. Tidak boleh ada lebih atau kurang dari jumlah yang telah ditentukan. Jika dewa air kuno gagal menjadi roh dewa, dia akan meninggalkan asal dewa kuno. Asal dewa kuno itu akan berubah menjadi dewa air kuno yang baru, dan akan dilahirkan sebagai dewa. Petik 2. Alang berhenti sejenak dan berkata, asal mula dewa purba sama seperti telur ras lain. Kamu membutuhkan kekuatan elemen yang sama untuk menetaskannya. Jika kamu disetujui oleh asal dewa kuno, itu akan mengikuti kamu. Bagi makhluk berelemen air, itu pasti menjadi hamba yang agung. Petik 2. Sesuatu yang hebat benar-benar ada. Jika aku memakan asal dewa kuno, apakah aku akan menjadi dewa? Hansen membelai wajahnya saat dia berbicara. Makan itu, alis Alang tampak seperti akan menghilang ke rambutnya. Dia menatap Hansen seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Beberapa saat kemudian, dia berkata, dewa-dewa kuno dilahirkan sebagai dewa. Mereka memiliki kekuatan yang menakutkan. Bahkan jika dewa ada di sana, mereka tidak dapat melakukan apapun pada asal dewa kuno. Ditambah lagi, dewa kuno sudah memiliki banyak elit yang didewakan. Mereka akan melindunginya. Mereka tidak akan mengizinkan dewa lain untuk mendekatinya. Petik 2. Kamu benar. Tetapi jika dewa tidak bisa memakannya, itu tidak berarti aku tidak bisa. Ini kesempatan bagus buat aku. Jika aku bisa menangkap asal dewa kuno, aku bisa memberi makan diri aku banyak. Setelah mengatakan itu, Hansen berbalik untuk pergi, mengabaikan Alang. Sekarang Hansen mengerti mengapa Nona Cermin membawanya untuk menyaksikan dewa air kuno menjadi roh dewa. Dia mungkin ingin melihat apakah Hansen bisa mendapatkan asal dewa kuno. Tapi Hansen masih tidak tahu mengapa Nona Mirror menginginkannya. Saat Hansen berjalan, dia tiba-tiba kedinginan. Dia bersin dan mengusap hidungnya, dan dia berbicara pada dirinya sendiri, siapa yang hilang. Hansen terus berjalan pergi, tetapi dia tidak melihat Alang mengertakkan gigi saat dia melihat Hansen pergi. Bola mata pria itu hampir keluar dari rongganya karena amarahnya. Berani-beraninya dia ingin memakan asal dewa purbaku. Mari kita lihat bagaimana kamu memakannya saat kamu berurusan dengan ini, geram Alang. Tubuhnya berputar, dan dia dan barang-barang di kiosnya berubah menjadi air. Dia pergi ke pasir, dan kemudian, dia menghilang tanpa jejak. Haho, haho, haho. Hansen terus bersin seolah-olah dia tiba-tiba menderita flu. Dia merasa dirinya semakin panas, dan ingus terus-menerus keluar dari hidungnya. Hansen merasa tidak enak badan. Dia memiliki tubuh seorang duke, dan dia memiliki tubuh raja air asli kelas raja. Bagaimana mungkin dia bisa sakit? Hansen menggunakan sebagian kekuatannya untuk memeriksa dirinya sendiri. Dia tidak mendeteksi sesuatu yang tidak biasa, tetapi tubuhnya terasa dingin dan sedikit pusing. Dia bersin dan mengeluarkan ingus. Sepertinya dia terserang flu. Ketika Hansen kembali ke puncak Miss Mirror, tubuhnya kamu sangat kedinginan, dan kepalanya berputar dengan cepat. Kamu kenapa? Nona Mirror mengerutkan kening dan menatap Hansen. Aku tidak tahu, sepertinya aku sedang flu, tubuh Hansen sangat dingin. Kepalanya terbakar, dan sudah bertahun-tahun sejak dia merasa seperti ini. Wajah Nona Cermin berubah. Dia melompat ke Hansen dan meletakkan tangan di dahinya. Hansen merasakan kekuatan keluar dari tangan Nona Cermin dan menyapu ke dalam tubuhnya. Kekuatan itu sedingin es, dan ketika masuk ke tubuh Hansen, dengan cepat berputar. Itu membuat Hansen merasa sedikit lebih baik, tapi perasaan mual itu masih ada. Di mana kamu, dan siapa yang kamu temui? Wajah Miss Mirror terlihat dingin saat dia menanyakan pertanyaan itu. Aku ada di sana, di pasar. Aku hanya berjalan berkeliling dan berbicara dengan pemilik kios. Hansen menunjuk ke pasar di bawah mereka. Nona Cermin melingkarkan lengannya di sekitar Hansen. Dia menggerakkan tubuhnya, dan mereka tiba-tiba berteleportasi ke pasar. Nona Cermin melihat sekeliling dan bertanya pada Hansen, pemilik kios yang mana? Hansen berjuang untuk melawan pusingnya. Dia membawa Nona Cermin melalui pasar untuk mencapai sudut itu. Dia baru saja di sini, wajah Hansen menjadi semakin khawatir. Alang dan tokonya telah hilang. Dia tahu itu pasti terjadi ketika dia pergi. Hansen selalu berhati-hati. Ketika dia mendatangi pemilik warung untuk menanyakan pertanyaannya, dia sudah memeriksa Alang. Tidak ada yang aneh dengan pria itu. Hansen tidak tahu di mana dia tertular penyakitnya. Untungnya, pada saat itu, selain gejala mirip flu, tidak ada hal buruk yang terjadi pada tubuhnya. Hah, kamu berani sembunyi dariku. Mari kita lihat siapa kamu sebenarnya. Nona Mirror mendengus. Dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan cermin tua. Cermin tua itu menghadap ke jari Hansen. Cahaya di cermin mulai berputar menjadi gambar, dan gambar itu tampak seperti video lama yang sedang diputar ulang. Video di cermin diputar ulang dengan sangat cepat. Semua benda dan makhluk yang dulunya ada sekarang terungkap dengan jelas. Ini memutar ulang ke beberapa hari sebelumnya, tetapi hanya ada lanskap kosong.
Benar-benar ada sebuah kios, kata Hansen, ketika Nona Cermin menoleh untuk melihatnya. Perut Hansen merosot. Nona Mirror mengerutkan kening dan berkata, aku lebih suka kamu berbohong. Jika kamu tidak berbohong, maka kamu benar-benar menarik perhatian pria yang sangat menakutkan. Bahkan cermin luar angkasa aku tidak dapat mengungkapkan jejak dia pernah berada di sini. Dia pasti adalah elit dewa yang sangat menakutkan. Petik 2. Bab 2349 Dewa Air Kuno. Mereka tidak dapat menemukan Alang, jadi Nona Cermin membawa Hansen kembali ke puncak. Untungnya, Hansen sepertinya hanya memiliki kasus flu. Itu tidak sebesar yang seharusnya. Kembali ke puncak, Nona Cermin meminta seseorang mendirikan tenda untuk Hansen agar dia bisa beristirahat. Hansen merasa sangat pusing. Dia tidak mencoba untuk melawannya dan tetap berdiri. Dia hanya tidur di balik selimut. Bukannya dia bisa menantang Nona Mirror, bahkan jika dia mau. Jika wanita itu berusaha menyakitinya, dia tidak akan bisa melawan. Dan tidak ada yang bisa melakukan apapun pada Hansen karena Nona Cermin mengawasinya. Ditambah, Kirindara dengan senang hati menjaga tenda Hansen. Dengan demikian, Hansen bisa tidur nyenyak. Karena Hansen merasa sangat pusing, tidak lama kemudian dia tertidur lelap. Dia tidak tahu berapa lama dia tertidur, tetapi ketika dia akhirnya bangun, dia merasa jauh lebih baik. Gejalanya telah hilang. Dia menggeliat dan keluar dari tenda, lalu langsung membeku. Dia pergi tidur di tenda di atas gunung, tapi sekarang dia naik ke Pantai Putih. Air pasang menghantam pantai hanya beberapa meter jauhnya, ombak lembut memecah pasir. Hansen berbalik dan menyadari dia berada di sebuah pulau kecil. Dia bisa melihat setiap inci dari pulau kecil itu hanya dengan satu kepala. Pulau itu tidak lebih besar dari lapangan bisbol, dan dua pohon palem berdiri di dekatnya. Pemandangan itu membuat Hansen mengerutkan kening. Sangat mengejutkan bahwa seseorang dapat memindahkan Hansen ke sana, terutama di bawah pengawasan Nona Cermin. Bagaimanapun, dia sangat kuat. Meskipun Hansen tidak mengetahui sepenuhnya kekuatan Nona Cermin, dia adalah tangan kanan Raja Bai. Itu pasti semacam bukti bahwa dia adalah binatang buas. Darah Kirin masih berjaga di luar tenda, tapi anehnya terlihat tenang. Jika itu telah diteleportasikan dengannya, dan itu tidak menunjukkan reaksi. Sementara Hansen berpikir, gelombang setinggi beberapa ratus meter tiba-tiba muncul di laut. Itu datang ke pulau itu seperti gunung yang runtuh, dan gemuruh yang dibuatnya terdengar seperti akhir dunia. Perut Hansen jatuh, dan dia dengan cepat menggunakan The Story of Genes. Karena tubuhnya syarat dengan King Ese, The Story of Genes menjadi satu-satunya seni Geno yang bisa dia jalankan dengan lancar. Tapi gelombang tidak pecah di seluruh pulau. Itu berhenti di tempatnya, melayang tepat di depan daratan. Air berkumpul menjadi wajah Dewa Laut Raksasa. Itu memelototi Hansen, yang masih di pulau itu. Kamu siapa? Mengapa kamu membawa aku ke sini? Hansen bertanya pada Dewa Laut Raksasa itu. Kamu tidak ingat aku, sang Dewa Laut menggeram. Hansen memang berpikir wajahnya agak familiar, jadi dia melihat lebih dekat. Dia segera menyadari bahwa wajah yang tersusun oleh pembengkakan air tidak lain adalah wajah Alang. Alang, Hansen terkejut. Aku adalah Alpha Air, aku adalah Dewa Air Kuno. Suara Dewa Laut terdengar seperti tsunami. Langit berubah warna, dan angin kencang bertiup, membuat pakaian Hansen berkibar dengan liar. Volumenya sangat keras, Hansen merasa gendang telinganya akan pecah. Kamu adalah Dewa Air Kuno. Hansen membeku. Dia sepertinya ingat bahwa dia telah memberitahu Alang bahwa dia akan memakan asal Dewa Air. Pantas saja ekspresi Alang terlihat aneh saat aku mengatakan itu, karena Hansen ingin menamparkan dirinya sendiri. Dia berharap dia tidak mengatakan sesuatu yang begitu bodoh dengan lantang, itu adalah pikiran-pikiran yang seharusnya dia simpan di dalam hatinya. Hansen tahu berkubang dalam penyesalan tidak ada gunanya sekarang. Dia terbatuk dua kali kepada Dewa Air Kuno dan berkata, Tuan Dewa, tolong jangan marah. Aku hanya bercanda. Petik 2. Kamu bercanda. Dewa Air Kuno membuat ekspresi yang hampir seperti senyuman, tapi tidak sepenuhnya. Ya, itu hanya lelucon. Hansen mengangguk. Dia terus melakukan casting The Story of Genes. Dia tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa dia bisa menahan kekuatan makhluk yang dituhan. Sekarang, dia hanya bisa berpikir untuk berlari. Untungnya, Dewa Air Kuno hampir menjadi roh dewa. Hansen harus melarikan diri kembali ke tempat suci, menunggu sampai dewa itu mati saat dia mencoba naik level, lalu kembali setelahnya. Yang terburuk adalah, tubuh Hansen terlalu penuh dengan bahasa raja untuk mengeluarkan sutra darah pulsa. Dia tidak bisa menggunakan Blood Pulse Powers untuk kembali ke tempat suci. Izinkan saya untuk melanjutkan lelucon, kata Dewa Air Kuno. Tubuhnya hancur dan menjadi badai yang hebat. Itu akan menenggelamkan seluruh pulau. Air mengalir di sekitar Hansen, membasahi pakaiannya. Dia tampak seperti ayam basah, tetapi dia tidak terluka. Dewa Air Kuno belum memasukkan kekuatan apapun ke dalam air, jadi itu hanya terasa seperti badai hujan yang sangat deras. Aku baru saja berbicara, aku sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Kamu tidak perlu marah padaku, kata Hansen, merasa frustrasi. Ledakan.
Dewa air kuno tidak muncul lagi, tetapi sesuatu meledak melalui air tidak terlalu jauh. Seekor naga perak muncul dari laut, dan cahaya peraknya berkilau seperti kemuliaan matahari. Hujan perak menghujani makhluk itu, dan kehadirannya cukup menakutkan. Mengaum. Naga bersayap perak meraung ke udara, dan area raja peraknya menyebar untuk menutupi semua yang terlihat. Tubuh Hansen terasa seperti terjebak di lumpur, dan dia hampir tidak bisa bergerak. Naga bersayap perak membuka mulutnya yang besar, menampakkan cahaya perak yang tampak seperti galaksi yang berputar-putar. Itu akan memakan tubuh Hansen. Naga bersayap perak datang untuk memakan Hansen, dan dia mendapati dirinya berdiri tepat di depan rahangnya yang menganga, tidak lebih besar dari salah satu gigi naga itu. Di area Raja Naga bersayap perak, Hansen merasa sulit untuk bergerak. Dia tidak akan bisa menghindari serangan naga bersayap perak. Saat The Story of Genes terus berjalan, dia mengulurkan tangan dan melingkarkan kedua tangannya di salah satu gigi naga. Itu seperti dua banteng bertabrakan, dan dia mencoba menghentikan naga bersayap perak. Beban naga bersayap perak menghantam Hansen, mendorongnya ke laut. Hansen memegang erat gigi naga saat tubuhnya didorong lebih dalam dan lebih dalam ke air. Dia tidak bisa menghentikan binatang itu. Hansen menjalankan The Story of Genes sekuat tenaga, mencoba untuk mendorong kembali kekuatan bersayap perak. Saat naga itu terjun ke dalam air, ia menciptakan aliran balik yang besar. Jika Hansen melepaskan, dia akan ditarik ke dalam mulut naga. Naga bersayap perak itu menakutkan. Hansen berjuang untuk mempertahankan cengkramannya pada gigi naga, tetapi air terus-menerus menghantam tubuhnya. Dia gemetar di bawah tekanan, dan dia merasa seolah-olah lengannya akan dirobek oleh kekuatan itu. Ledakan. Tiba-tiba, tubuh Hansen bersinar emas. Cahaya emas terpancar dari setiap inci tubuhnya, diselingi dengan simbol-simbol kecil. Karena serangan naga bersayap perak, raja di dalam dirinya telah diaktifkan. Raja emas berputar-putar dengan marah melalui tubuhnya, membuat Hansen merasa seolah-olah kekuatan yang tak ada habisnya sekarang mengalir melalui nadinya. Hal yang paling menakutkan adalah, rasanya semua yang ada meminjamkan kekuatan kepadanya. Gunung dan lembah, matahari dan bulan, dan setiap tanaman yang ada semuanya mendorong kekuatan Hansen. Bab 2350 level Dewa Air. Kaca. Cahaya emas berputar. Tangan Hansen begitu kuat sehingga dia berhasil mencabut dua gigi naga itu sampai keluar. Naga bersayap perak mengangkat kepalanya dan menjerit. Darah mengucur dari celah gigi yang hilang. Darah naga menyebar ke laut, membuat bagian air menjadi merah. Hansen sekarang memegang dua gigi naga di tangannya. Dia berenang melalui air menuju naga itu lagi, lalu melemparkan dua gigi yang patah ke perut naga. Naga bersayap perak meringkuk kesakitan karena pukulan itu. Itu benar-benar ingin menggigit Hansen, tetapi ketika itu menundukkan kepalanya, kepalan emas menghantam rahangnya. Tubuh besar naga itu terlempar jauh dengan kekuatan pukulannya. Itu menggelepar di udara, masih menggeliat kesakitan. Hansen melihat apa yang telah dilakukan tinjunya, dan dia hampir tidak bisa mempercayainya. Kekuatannya begitu kuat saat dikombinasikan dengan kekuatan para raja. Dia telah berhasil menghancurkan area Raja Naga Perak dengan pukulan dan mengirim binatang itu terbang. Makhluk raja yang kuat tidak memiliki kesempatan untuk menyaingi kekuatan baru yang ditemukan Hansen. Sulit membayangkan betapa kuatnya dia di bawah gosokan raja. Saat seorang wanita ganas sedang berlayar di atas lautan, permukaan air tiba-tiba meledak di depannya. Air mancur seperti mata air, dan naga perak terbang keluar dari laut, berteriak. Tubuhnya bengkok dan berdarah di sekujur tubuh. Wajah Sius memucat. Itu naga bersayap perak, xenogenik kelas raja. Sebelum Sius bisa berpikir dua kali, bayangan emas muncul dari air untuk mengejar naga itu. Bayangan emas mengejar naga bersayap perak, melontarkan pukulan dengan kecepatan dan kekuatan yang membutakan. Naga itu terkena pukulan dari kekuatan fisik murni. Area Raja Perak Naga terkoyak oleh tinju penyerang seperti gelembung sabun yang meletus. Darah dan sisik naga bersayap perak berterbangan kemana-mana. Suara retakan tajam bergema di atas air saat tulang naga mulai patah. Kaca. Tangan kosong, bayangan emas itu merenggut kepala naga dari tubuhnya. Darah binatang buas itu menyembur ke angkasa dan turun seperti hujan. Hansen. Ketika Sius melihat penyerang dengan lebih baik, matanya membelalak karena terkejut. Ketika dia bertemu Hansen di antara naga, dia hampir tidak bisa melawan naga sembilan. Sekarang, dia baru saja membunuh naga bersayap perak dengan tangan kosong. Itu tidak terduga, untuk sedikitnya. Raja Xenogenik diburu, naga sayap perak. Ditemukan gen Xenogenik, mendapatkan jiwa binatang naga bersayap perak. Petik 2. Hansen dibiarkan memegangi kepala naga itu. Dia meninju dan tengkorak naga itu retak terbuka, memperlihatkan bola drakonik yang jatuh ke tangan Hansen. Itu adalah gen Xenogenik naga sayap perak. Hansen menyingkirkan bola naga itu dan menatap Sius. Dia terlihat bahagia. Dekingese mulai memudar, dan Hansen pindah ke Sius. Lama tidak bertemu, Hansen. Aku tidak percaya kamu telah menjadi sekuat ini, kata Sius, suaranya ramah tetapi tubuhnya sedikit tegang.
Kamu salah orang. Aku Bei, pangeran ke-16 Raja Ekstrim, kata Hansen dengan kasar. Sius tampak terkejut. Dia menatap Hansen dengan kebingungan yang jelas. Hansen tidak menjelaskan apa-apa lebih jauh, dan dia bertanya pada Sius, mengapa kamu di sini? Pernahkah kamu melihat makhluk lain tentang? Petik 2. Dewa air kuno telah membawa Hansen ke sana, memanggil naga air, lalu menghilang. Hansen tidak tahu di mana dia saat ini. Sius menggelengkan kepalanya. Dewa air kuno menunjukkan dirinya sendiri. Dia akan naik level untuk menjadi roh dewa di Halfstar Bay. Semua orang di sekitar menuju ke sana, tetapi aku telah datang sejauh ini dan aku belum melihat siapapun. Petik 2. Halfstar Bay. Hansen mengerutkan kening, karena dia tidak tahu apa-apa tentang tempat itu. Aku pergi ke sana sekarang. Jika kamu bersedia datang, Pangeran 16, kita bisa pergi ke sana bersama-sama, Sius menawarkan. Baik, Hansen mengangguk. Mengapa kamu di sini, Pangeran? Sius tidak percaya klaimnya bahwa dia bukan Hansen, tapi dia juga tidak menantangnya. Ketika dia berbicara dengannya, dia menyebutnya sebagai Pangeran 16. Aku baru saja keluar untuk berenang. Hansen tidak berniat menjelaskan bagaimana Dewa Air Kuno menyeretnya ke sana. Setelah berhenti sejenak, Hansen bertanya, ada begitu banyak makhluk di sini yang berharap Dewa Air Kuno akan gagal. Bukankah itu akan membuatnya marah? Petik 2. Sius tersenyum dan berkata, Dewa Air Kuno dikenal sebagai Dewa Kehidupan. Dia tidak pernah membunuh. Orang-orang di sini senang melihatnya naik, dan itu tidak akan mengganggu proses naik levelnya. Dia tidak akan marah. Petik 2. Hansen berpikir, Dewa Kuno adalah ras yang menarik. Jika aku telah mengalahkan elit dewa lainnya, mereka pasti akan membunuh aku. Dia meninggalkanku di luar sana dan mengirim naga bersayap perak mengejarku begitu aku bangun, tapi sepertinya dia tidak benar-benar ingin aku mati. Petik 2. Hansen melakukan perjalanan dengan Sius sepanjang perjalanan kembali ke Halfstar Bay. Saat mereka mendekat, mereka melihat gelombang raksasa bergulung melintasi laut. Ombaknya begitu tinggi sehingga seolah membumbung tinggi di langit seperti naga, dan semakin tinggi seiring berjalannya waktu. Awan tampaknya terkoyak, menjadi bau tidak ada apa-apa. Faktanya, dimensi berputar di seluruh planet, dan pemandangan aneh terjadi di mana-mana Hansen memandang. Kami terlambat mencapai Halfstar Bay. Dewa air kuno sudah di tengah-tengah naik level untuk menjadi roh dewa. Sius menghela nafas. Mereka berhenti. Hansen terus memperhatikan langit yang bengkok. Sepertinya ada sesuatu yang akan muncul di awan bengkok. Laut bergelombang tiba-tiba melonjak ke satu arah. Sebuah tubuh raksasa terbentuk di cakrawala, menarik masanya dari air laut. Semua air di planet ini ditarik ke Dewa Air Kuno, dan tubuhnya membengkak semakin besar. Laut yang tak berujung mengering dengan cepat, meninggalkan makhluk-makhluk di lautan terengah-engah di dasar laut yang kering. Tanpa air, kematian mereka datang dalam beberapa menit. Tubuh Dewa Air Kuno berdiri begitu tinggi sehingga tampak seperti memegang langit. Sosok besar itu menoleh, menatap langit di atas. Air adalah kehidupan. Itu adalah dasar dari segalanya. Aku adalah roh kuno. Akulah Dewa Air. Aku menghancurkan dunia dalam nama air, dan aku akan mendapatkan tubuh roh dewa. Suara Dewa Air Kuno bergema jauh melampaui planet tempatnya berdiri. Di seluruh alam semesta, dimanapun ada air, kekuatan Dewa Kuno mulai mengalir. Sepertinya semua sumber air memberikan kekuatan mereka padanya, saat itu juga. Air alam semesta sekarang semua bergerak, menuju tubuh Dewa Air Kuno, memperkuatnya. Pemandangan yang menakutkan membuat banyak makhluk sekelas raja ingin bersujud di hadapannya. Ledakan. Kain ruang robek, dan istana tua dan misterius terungkap. Ketika muncul, air galaksi berhenti. Setiap tetes air yang mengalir ke Dewa Air Kuno melayang di tempatnya. Aula Geno. Hansen kaget. Ini adalah kedua kalinya dia melihat Aula Geno. Terakhir kali dia melihatnya adalah saat Kong Fei memulai perang. Ensen tidak berniat menjelaskan bagaimana Dewa Air Kuno menyeretnya ke sana. Setelah berhenti sejenak, Hansen bertanya, ada begitu banyak makhluk di sini yang berharap Dewa Air Kuno akan gagal. Bukankah itu akan membuatnya marah? Petik 2. Sius tersenyum dan berkata, Dewa Air Kuno dikenal sebagai Dewa Kehidupan. Dia tidak pernah membunuh. Orang-orang di sini senang melihatnya naik, dan itu tidak akan mengganggu proses naik levelnya. Dia tidak akan marah. Petik 2. Hansen berpikir, Dewa Kuno adalah ras yang menarik. Jika aku telah mengalahkan elit dewa lainnya, mereka pasti akan membunuh aku. Dia meninggalkanku di luar sana dan mengirim naga bersayap perak mengejarku begitu aku bangun, tapi sepertinya dia tidak benar-benar ingin aku mati. Petik 2. Hansen melakukan perjalanan dengan Sius sepanjang perjalanan kembali ke Halfstar Bay. Saat mereka mendekat, mereka melihat gelombang raksasa bergulung melintasi laut. Ombaknya begitu tinggi sehingga seolah membumbung tinggi di langit seperti naga, dan semakin tinggi seiring berjalannya waktu. Awan tampaknya terkoyak, menjadi bau tidak ada apa-apa. Faktanya, dimensi berputar di seluruh planet, dan pemandangan aneh terjadi di mana-mana Hansen memandang. Kami terlambat mencapai Halfstar Bay. Dewa Air Kuno sudah di tengah-tengah naik level untuk menjadi roh dewa.
Sius menghela nafas. Mereka berhenti. Hansen terus memperhatikan langit yang bengkok. Sepertinya ada sesuatu yang akan muncul di awan bengkok. Laut bergelombang tiba-tiba melonjak ke satu arah. Sebuah benda raksasa terbentuk di cakrawala, menarik masanya dari air laut. Semua air di planet ini ditarik ke dewa air kuno, dan tubuhnya membengkak semakin besar. Laut yang tak berujung mengering dengan cepat, meninggalkan makhluk-makhluk di lautan terengah-engah di dasar laut yang kering. Tanpa air, kematian mereka datang dalam beberapa menit. Tubuh dewa air kuno berdiri begitu tinggi sehingga tampak seperti memegang langit. Sosok besar itu menoleh, menatap langit di atas. Air adalah kehidupan. Itu adalah dasar dari segalanya. Aku adalah roh kuno. Akulah dewa air. Aku menghancurkan dunia dalam nama air, dan aku akan mendapatkan tubuh roh dewa. Suara dewa air kuno bergema jauh melampaui planet tempatnya berdiri. Di seluruh alam semesta, dimanapun ada air, kekuatan dewa kuno mulai mengalir. Sepertinya semua sumber air memberikan kekuatan mereka padanya, saat itu juga. Air alam semesta sekarang semua bergerak, menuju tubuh dewa air kuno, memperkuatnya. Pemandangan yang menakutkan membuat banyak makhluk sekelas raja ingin bersujud di hadapannya. Ledakan. Kain ruang robek, dan istana tua dan misterius terungkap. Ketika muncul, air galaksi berhenti. Setiap tetes air yang mengalir ke dewa air kuno melayang di tempatnya. Aula Geno. Hansen kaget. Ini adalah kedua kalinya dia melihat Aula Geno. Terakhir kali dia melihatnya adalah saat Kong Fei memulai perang. Bab 2351 mendobrak pintu sementara Hansen menatap Aula Geno, baju besi kristal hitam di dalam laut jiwa tiba-tiba melepaskan zat misterius. Itu membungkus Hansen, menutupi dia sepenuhnya. Setelah itu, Hansen bahkan tidak bisa mendeteksi kehadirannya sendiri. Seolah-olah dia tidak ada. Hansen dengan cepat memikirkan kembali waktu dengan Kong Fei. Saat Aula Geno muncul sebelumnya, armor kristal hitam melakukan sesuatu yang mirip dengan ini. Apakah armor kristal hitam terhubung ke Aula Geno? Atau hanya takut pada Aula Geno? Petik 2. Sementara Hansen merenungkan ini, dia mendengar dewa air kuno meraung ke langit. Aku memiliki nama dewa air. Akulah alfa air. Aku akan menjadi roh dewa air, dan tidak ada yang bisa menghentikan aku. Petik 2. Ketika dewa air kuno meraung ke langit, air yang telah ditekan oleh Aula Geno mulai mengalir ke arahnya lagi. Itu seperti sekelompok bintang yang berkumpul di tubuh dewa air kuno. Saat air tambahan memperkuatnya, tubuh dewa air kuno tumbuh cukup kuat untuk merobek kain ruang menjadi serpihan. Bentuknya yang sangat besar naik, menuju Aula Geno. Hansen menatap kosong. Kekuatan dewa air kuno pasti hampir tidak ada habisnya untuk mencapai tingkat setinggi itu. Tubuhnya sangat besar, dan menenggelamkan planet terdekat saat bergerak. Air laut adalah satu-satunya hal yang terlihat dari segala arah. Hansen melihat ke langit dan melihat bahwa bahkan langit telah diambil alih oleh air. Namun entah bagaimana, di atas lautan itu, Aula Geno misterius masih terlihat. Dewa kuno itu menakutkan, pikir Hansen dengan gentar. Dia telah melihat banyak elit yang didewakan sejak datang ke alam semesta Geno, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat kekuatan penghancur dalam skala besar. Jika dewa air kuno ingin membunuh, dia bisa menghancurkan seluruh sistem dalam waktu 1 detik. Tidak ada makhluk hidup yang dapat memblokir kekuatan semacam itu. Sius mendongak dengan mata terbelalak, dan dia berkata, dewa kuno dilahirkan sebagai dewa, dan umur mereka adalah 1 miliar tahun. Beberapa makhluk bisa berharap untuk menyaingi dewa kuno di alam semesta ini. Petik 2. Ledakan. Suara keras menggelegar di atas mereka, membentuk gelombang besar di permukaan air yang melayang. Kemudian, hujan lebat terjadi. Gelombang kejut meluncur dari air, mengguncang pegunungan saat menyapu puncaknya. Hansen dan Sius terlempar oleh gelombang kejut menakutkan yang telah dirilis. Seolah-olah mereka sedang berjuang melawan gelombang tsunami, namun usaha mereka sia-sia. Mereka dibuang seperti semut. Pang! Tubuh Hansen menabrak lereng gunung, dan puncaknya runtuh. Darah menetes dari mulut Hansen. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk mengusir kekuatan, tetapi dia tidak bisa menahan gelombang kejut yang luar biasa. Dia bahkan tidak bisa berdiri tegak. Ledakan. Gelombang kejut lain bergulung di langit, dan banyak hujan lebat mengikuti setelahnya. Hujan membanting seperti tsunami, mendorong Hansen kembali lebih jauh. Saat pukulan menghantam Hansen dan merusak organnya, itu memicu Kingese. Simbol emas yang bersinar muncul di daging Hansen, membuatnya jauh lebih kuat. Hansen mendapatkan kembali kakinya melawan kekuatan yang menekannya. Sius menghantam dasar laut dan terdesak ke dalam lumpur bersama makhluk laut yang sekarat. Dia akan dimakamkan di dalam celah yang muncul di batuan dasar. Hansen mengerutkan kening. Dia menerobos gelombang kejut seperti tsunami dan berlari di samping Sius untuk menariknya keluar dari celah dan laut. Dia meraih Sius dan melihat ke langit. Gejolak dan hujan lebat yang mengikutinya mengaburkan penglihatannya, membuat seluruh planet menjadi kacau. Dia tidak bisa melihat apapun. Dewa air kuno masih mengaum di atasnya, dan dia mendengar suara ombak besar menghantam angkasa. Dampaknya cukup kuat untuk membuat bintang-bintang itu sendiri bergetar dan bergetar. Gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh di bawah serangan gencar.
Tingkat kekuatan ini jauh melampaui apa yang bisa dipahami Hansen. Dengan perlindungan raja, Hansen nyaris tidak bisa berdiri tegak di tengah badai. Dia berdiri di atas batu besar, menatap ke langit. Dia ingin tahu apa yang Dewa Air Kuno lakukan, tetapi dia tidak bisa melihat melewati dinding hujan. Zeus hampir menjadi raja, tapi dia hanya bisa bersembunyi di tempat perlindungan yang disediakan oleh tubuh pendukung Hansen. Dia memegangnya erat-erat untuk menghindari ditarik ke dasar laut lagi. Seluruh alam semesta tampak bergetar di bawah laut yang kacau itu. Suara Dewa Air Kuno bergema sepanjang waktu gaut alam semesta dengan volume yang memekakkan telinga. Hansen tidak dapat melihat pertempuran yang sebenarnya, tetapi dia dapat mendengar dalam raungan Dewa Air Kuno bahwa makhluk itu sedang bertarung. Kedengarannya seperti Dewa Kuno sedang mengerahkan semua yang dia miliki ke dalam pertarungan. Pang! Tiba-tiba, Hansen mendengar suara aneh, seperti pintu batu yang terbuka. Sebuah cahaya bersinar di udara. Cahaya itu bersinar melalui air di atas, menembus semua kekacauan. Hansen hampir buta sebelumnya, tapi sekarang dia bisa dengan jelas melihat menembus badai. Namun, cahaya itu tampaknya tidak memiliki kekuatan penuh. Seolah-olah seseorang telah membuka pintu untuk membiarkan cahaya kandil yang berkedip-kedip keluar. Pintu Aula Geno telah terbuka. Air terus menghantam wajah Hansen, tapi dia masih bisa melihat apa yang terjadi dengan jelas. Cahaya itu berasal dari pintu Aula Geno, yang telah didorong sedikit terbuka. Aku adalah roh dewa, dan tidak ada yang bisa menghentikan aku. Dewa Air Kuno terus meraung. Tubuhnya yang besar mencoba menerobos celah pintu Aula Geno. Apakah dia berhasil? Dengan kupu-kupu mata ungu berjalan di mata kanannya, Hansen menatap ke pintu Aula Geno. Dia tidak tahu persis bagaimana seseorang menjadi roh dewa, tetapi menilai dari apa yang Dewa Air Kuno lakukan, Hansen dapat menebak bahwa Dewa Kuno sedang menuju ke Aula Geno. Mungkin jika dia memasuki aula, dia akan menjadi roh dewa. 1000 ras memiliki lentera di sana, tetapi itu hanyalah lentera. Memasuki Aula Geno sebagai individu adalah masalah yang berbeda. Hanya lentera Geno ras yang dapat berada di aula. Sekarang, Dewa Air Kuno mencoba memaksa tubuhnya ke Aula Geno. Dia ingin masuk, tetapi tidak jelas apa yang akan terjadi jika dia berhasil. Tubuh besar itu menekan pintu, ombak terus menghantam permukaannya. Air akan mengalir deras ke aula setiap saat. Tapi tiba-tiba, Hansen melihat sebuah tangan muncul dari celah pintu Aula Geno yang terbuka. Tangan itu sangat indah. Saat tangan muncul dari balik celah itu menekan tubuh Dewa Air Kuno dan mendorongnya kembali. Kemudian tangan itu menghilang lagi di balik pintu. Pintu Aula Geno tertutup. Laut menggantung di atas mereka, diam sama sekali, dan badai berhenti. Pintunya tertutup, dan lampunya hilang. Hansen sekarang tidak dapat melihat Aula Geno. Yang bisa dia lihat hanyalah laut biru yang telah mengambil alih langit. Detik berikutnya, pewarna merah mulai menyebar ke seluruh air. Itu terbuka seperti bunga. Beberapa saat kemudian, air di langit telah menjadi lautan darah. Dengan ledakan, laut berdarah itu runtuh. Hujan darah mengalir deras, menutupi semuanya dengan warna merah tua. Bab 2352 Asal Dewa Kuno, Subscribe Penatua. Makhluk yang hidup menakutkan di Aula Geno. Hansen merasakan hawa dingin menusuk kulitnya. Dewa Air Kuno yang sangat kuat telah terbunuh hanya dengan tamparan. Perilaku armor kristal hitam mengkhawatirkan Hansen, tapi dia berusaha untuk tidak menunjukkannya. Baju besi itu mungkin terhubung dengan makhluk di dalam Aula Geno, dia menduga. Jika baju besi itu ditemukan, Hansen tidak dapat memahami konsekuensi yang mungkin harus dia tanggung. Dewa Air Kuno telah terbunuh dengan satu pukulan. Hansen akan dimusnahkan oleh sebagian kecil dari kekuatan itu. Dia mungkin akan dihancurkan menjadi jeli. Darah Dewa Air Kuno menghujani segala sesuatu di sekitar mereka. Darah mengalir deras ke laut, memberi kesempatan hidup pada makhluk yang sekarat itu. Lautan terisi sekali lagi, meski dalam warna yang lebih berdarah. Hansen memperhatikan pertumbuhan hijau saat tanaman kecil menyebar di bebatuan terdekat, dan dia membiarkan hujan darah turun padanya. Hujan membasahi pakaiannya, dan rasanya seperti kekuatan kehidupan jatuh langsung ke kulitnya. Dia juga mendeteksi jejak kehadiran Dewa Air Kuno. Namun, itu cukup pingsan. Sebagian besar makhluk di planet itu primitif, dengan hanya sedikit xenogenik di antara mereka. Namun, dengan nutrisi hujan darah, makhluk biasa mulai berubah. Gen mereka ditingkatkan, dan mereka segera berevolusi menjadi xenogenik kelas bawah. Meskipun mereka berada di bagian bawah rantai makanan, mereka telah diberi kesempatan untuk tumbuh. Dewa Air Kuno gagal. Zeus menghela nafas. Hasil itu benar-benar diharapkan. Banyak elit dari Dewa Kuno, sangat tinggi, dan Raja Ekstrim telah gagal di masa lalu. Di mana asal Dewa Kuno? Hansen mencari melalui hujan. Dia tidak dapat melihat apapun yang mungkin menyerupai asal Dewa Kuno. Zeus berkata, Dewa Air Kuno membocorkan berita tentang usahanya sendiri untuk naik. Dia ingin menarik elit elemen air sehingga jika dia gagal, salah satu dari elit itu dapat melanjutkan asal Dewa Purba. Dia pasti telah memilih seseorang sebelum dia mencoba untuk naik. Asal Dewa Kuno kemungkinan besar akan berada di dalam orang atau makhluk yang dia pilih.
Mungkin dalam beberapa ratus tahun, akan ada dewa air kuno yang baru. Petik 2. Han Sen mengangguk. Dia tidak berpikir dia memiliki kesempatan. Mengingat betapa buruknya dia telah membunuh dewa air kuno, dia beruntung dewa kuno tidak membunuhnya. Tidak mungkin dia akan diberi asal dewa kuno. Saat Han Sen tenggelam dalam pikirannya, sesuatu jatuh dari langit dalam hujan darah. Itu mulai melengkung saat jatuh, menuju langsung ke arah mereka seperti meteor. Han Sen kaget. Dinding air terhenti tepat sebelum Han Sen. Itu berubah menjadi tornado air yang menari-nari di sekelilingnya dalam lingkaran lambat. Asal-usul dewa kuno, Zeus berbisik dengan parau. Han Sen menatapnya dengan kaget. Meskipun ada dendam antara dia dan dewa air kuno, dewa itu sebenarnya memberinya asal dewa kuno. Sepertinya tidak mungkin. Air terbang di sekitar Han Sen beberapa kali, mengambil bentuk yang samar-samar menyerupai naga. Itu berbicara kepada Han Sen dengan tenang, lalu berhenti di tangan kanannya. Han Sen membuka tangannya saat tetesan air jatuh ke telapak tangannya. Itu menjadi bola air yang terlihat seperti telur. Itu memadat cukup cepat, berubah menjadi bola kristal yang sempurna. Bola kristal memiliki pola berair di atasnya. Saat bola itu menyentuh kulit Han Sen, tubuh asli Raja Airnya bereaksi. Badan Raja Air asli sebelumnya terpengaruh oleh Raja, tapi sekarang meletus seperti gunung berapi di bawah getaran bola kristal. Han Sen sangat senang. Jika getaran asal dewa kuno saja dapat membantu tubuh asli Raja Airnya, maka bola kristal bahkan lebih kuat dari yang disadari Han Sen. Jika dia bisa memakannya, mungkin badan Raja Air asli bisa naik level. Karena Han Sen telah menggunakan darah pulsa sutra untuk memurnikan tubuh asli Raja Air, itu tidak menghabiskan energinya. Dengan demikian, tubuh Raja Air asli akan tetap berada di tingkat pertama kelas Raja, sejauh yang telah dikembangkan Bai. Akan sangat sulit bagi Han Sen untuk menaikkan levelnya lebih jauh. Tapi kekuatan bola kristal itu menyatu dengan tubuh Raja Air asli, dan di bawah kekuatan itu, tubuh Raja Air asli mengalami sedikit terobosan. Han Sen tidak punya waktu untuk menjelajahi semua potensi penggunaan bola air, karena dia segera melihat beberapa bayangan menuju ke arahnya. Mereka pasti milik orang-orang dan makhluk di sekitarnya. Mereka telah melihat asal dewa kuno turun ke arah itu, jadi mereka datang mencarinya. Han Sen menyembunyikan bola kristalnya, tapi sudah terlambat. Bayangan itu mendekat dengan cepat, dan setelah mereka melihat Han Sen, mereka menutik untuk menyerangnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Elit kelas raja yang memimpin serangan mengaktifkan area airnya di sekitar Han Sen, lalu mengirim tamparan ke arahnya. Serangan itu jauh dari kekuatan yang ditunjukkan oleh Dewa Air Kuno, tetapi itu cukup untuk melontarkan beberapa gelombang yang kacau. Elit penyerang lainnya juga memiliki kekuatan air. Elit yang memiliki kedekatan dengan elemen lain tidak akan mendapat banyak manfaat dari asal Dewa Kuno. Han Sen dengan dingin mendengus. Dia mengaktifkan tubuh Raja Air aslinya, langsung melepaskan area rajanya sendiri. Dia melemparkan pukulan ke arah elit kelas raja. Dua area raja bertabrakan, dan area tingkat ketiga penyerang ditekan oleh area tingkat pertama Han Sen. Area raja saingan segera retak. Pang! Han Sen menghancurkan area raja musuh, lalu mendorong tangannya ke depan, mengarahkannya tepat ke dada raja musuh. Mereka berdua menggunakan kekuatan air, tapi elit kelas raja normal tidak memiliki tubuh raja ekstrim. Elit lain yang datang untuk menyerang Han Sen berhenti, dikejutkan oleh tampilan kekuatannya yang kejam. Mereka mundur sedikit, tidak berani mendekat. Jika mereka tidak mau mendatanginya, maka Han Sen akan mendatangi mereka. Dia menebas tiga raja dalam waktu kurang dari 1 detik. Orang-orang menjadi marah sekaligus terkejut. Tubuh asli Raja Air terlalu kuat. Teriak sebuah suara. Tapi saat semua orang melarikan diri, Han Sen melihat seseorang muncul dari hujan darah. Mereka memegang payung, dan mereka memancarkan perasaan tertekan yang sekarang membebani Han Sen. Payung 1000 kesempatan. Itu adalah burung berkepala 9 dari bajak laut. Seseorang berteriak dengan keras. Han Sen memusatkan pandangannya pada pendatang baru itu, memunggungi para elit yang sekarang melarikan diri. Pendatang baru bergerak dengan kelambatan yang menipu. Setidaknya 100 mil memisahkan orang itu dari Han Sen, tetapi pendatang baru itu melintasi jarak itu hanya dalam beberapa langkah. Payung mereka terangkat, mereka memandang Han Sen dan tersenyum. Ketika Han Sen melihat wajah orang itu, dia tahu itu adalah wajah yang sangat biasa. Tapi meski wajah langsingnya biasa-biasa saja, matanya indah. Mereka seperti 2 bulan sabit. Han Sen tidak tahu apa-apa tentang burung berkepala 9 ini, tapi Han Sen tahu bahwa mereka adalah kelas raja dari energi yang mereka pancarkan. Mereka bahkan mungkin setengah dewa. Burung berkepala 9 berhenti. Mereka memandang Han Sen melalui hujan darah dan tersenyum. Pangeran 16 Bai, apakah aku benar? Kamu tahu ini aku, dan kamu masih berani mendekat. Kamu berani. Han Sen menggeram. Kami bajak laut tidak pernah kekurangan nyali. Burung berkepala 9 berhenti tersenyum, dan ekspresi mereka menjadi tidak terbaca. Jadi, tinggalkan asal Dewa Purba dan pergilah. Entah itu, atau aku harus memanggil Raja Bai untuk mengambil mayatmu. Petik 2. Bab 2353 Burung Berkepala 9. Konyol.
Hansen berteriak, berpura-pura marah. Dia menggunakan area rajanya untuk menutupi burung berkepala 9. Area perairan menyelimuti burung berkepala 9, berubah menjadi hujan air yang membatasi tubuh burung berkepala 9. Burung berkepala 9 tidak bergerak. Dia berdiri diam dengan payung terbuka, dan dia membiarkan area perairan Hansen membatasi tubuhnya. "Kenapa kamu tidak pindah?" Hansen bertanya dengan cemberut. "Aku takut," kata burung berkepala 9 dengan dingin. "Takut apa?" Hansen bertanya. "Aku khawatir serangan aku akan terlalu cepat, dan kamu akan terbunuh terlalu cepat." "Bukannya aku takut pada Raja Ekstrim. Kamu tidak lebih dari gangguan," kata burung berkepala 9 dengan suara tenang. Hansen tertawa dan berkata, "Di dunia ini, segala sesuatu ada harganya. Jika kamu menemukan sesuatu yang benar-benar gratis, beritahu aku." Petik 2. Kamu benar. Meskipun bajak laut tidak pernah dirugikan, sangat jarang menemukan sesuatu yang berharga seperti bola itu. Aku mungkin tidak akan pernah menemukan yang seperti itu lagi. Aku tidak takut bersusah payah untuk mendapatkan asal dewa kuno. Burung berkepala 9 tersenyum muram. Cahaya pedangnya menyala, memotong area Raja Hansen dengan segera. Cahaya pedang mengelilingi tubuhnya, menahan area air Hansen. "Kamu setengah dewa." Hansen menatapnya. Burung kepala 9 mendekati Hansen, melangkah melalui area Raja Hansen seolah-olah itu bukan apa-apa. Cahaya pedang yang tidak menyenangkan bersinar dari payungnya saat dia mendekati Hansen. "Aku setengah dewa, dan kamu hanya memiliki area raja tingkat pertama. Kamu mungkin berpikir bahwa aku akan ragu untuk menindas seseorang yang begitu lemah, tapi kami bajak laut tidak takut terlihat seperti orang jahat," kata burung berkepala 9. Dia menutup payung dan mendorongnya ke arah Hansen seperti rapier. Cahaya pedang tampak agak sederhana di permukaan, tapi ada pikiran pedang tersembunyi dalam serangan itu. Itu menyembunyikan kedalaman sebenarnya dari serangan itu. Hansen menggunakan tubuh Raja Air asli dan tubuhnya menjadi air. Dia menembak ke arah burung berkepala 9 seperti naga air. Hansen mengemudi menuju tubuh burung berkepala 9. Payung burung berkepala 9, yang terlihat seperti pedang, tiba-tiba terbuka kembali. Bentuk air Hansen menghantamnya. Pang! Hansen terlempar kembali. Tubuh airnya kembali ke bentuk humanoid, dan dia akan melompat ke arah burung berkepala 9 lagi saat cahaya pedang menerpa dirinya. Serangan itu telah disembunyikan dengan sempurna, dan Hansen tidak melihatnya sampai itu menghancurkan tubuhnya. Air yang telah menyusun tubuh Hansen menggigil, mencoba berkumpul kembali, tetapi ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa bersatu. Karena itu, tetap menyebar di genangan air, bergetar dan berkedut. Burung berkepala 9 mengangkat payungnya dan tersenyum. "Cahaya pedang Split Day aku tidak dapat menghancurkan tubuh asli Raja Air kamu, tetapi aku dapat menjaga tubuh kamu agar tidak bersatu lagi. Itu mungkin tidak membunuhmu, tapi bisa menyegelmu selama 10.000 tahun. Pangeran 16, kamu harus memberi aku asal dewa kuno. Itu akan menyelamatkan kita dari masalah." Petik 2. Saat dia menyelesaikan ancamannya, burung berkepala 9 tiba-tiba mengerutkan kening. Air Hansen mulai bersinar emas. Setiap tetes air memiliki emas kingese yang berkedip-kedip di dalamnya. Kaca. Tetesan air yang tak terhitung jumlahnya berkumpul kembali, dan cahaya pedang tersembunyi yang telah menekan Hansen sekarang hancur. Bentuk manusia direformasi di depan burung berkepala 9. Burung berkepala 9 menyipit ke arah Hansen karena terkejut. "Tubuhmu mengandung kingese sebanyak itu. Bagaimana kamu melakukannya?" Hansen tidak berbicara. Raja tubuhnya bergetar, tulangnya meraung dan gemetar. Dia meninju ke arah burung berkepala 9. Ketika dia meninju, meskipun tidak ada kekuatan ditusukan, dia mendapat dukungan dari tanah dan langit. Segala sesuatu di dunia itu berguncang karena beban raja. Dia mendapat respon yang tenang. Wajah 9 kepala burung berubah muram. Dia menyingkirkan payungnya dan mengumpulkan pikiran pedangnya. Pedang itu ditujukan ke tinju Hansen. Dia menyerang, tapi pada awalnya, tidak ada cahaya pedang. Pang! Saat dua serangan itu bertabrakan, cahaya emas dan pedang bersinar kemana-mana. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti hujan ke arah Hansen, kadang-kadang sampai ke kulitnya sebelum raja berkedip dan mengusir mereka. Tinju dan payung saling bertabrakan. Setengah dewa yang kuat dikirim terbang di bawah kekuatan pukulan Hansen. Payungnya dibengkokkan ke belakang seperti mangkuk. Kekuatan luar biasa melonjak melalui Hansen's L misalnya, dan dia mengejar busur burung berkepala 9, masih melontarkan pukulan saat dia pergi. Serangan Hansen seperti gelombang laut, semakin berat dan semakin berat. Kekuatan setiap pukulan lebih kuat dari yang terakhir. Ketika Hansen melihat kekuatan air yang mengejutkan dari Dewa Air kuno, dia segera menyadari bahwa dia dapat menggabungkannya dengan pukulan kejutan langit dari Raja Ekstrim. Wajah 9 kepala burung berubah. Dia terus mencoba menghindar dari rentetan serangan, tapi tak peduli betapa tak terduga dia mencoba untuk bergerak, dunia menjawab panggilan dan panggilan raja yang berderak di dalam tubuh Hansen. Burung berkepala 9 tidak bisa melarikan diri sekarang karena Hansen telah menguncinya. Pang, pang, pang. Tinju dan payung terus bertabrakan di langit.
Hanya dalam beberapa pukulan, item kelas raja dihancurkan di bawah kepalan tangan Hansen. Sial, bukankah seharusnya kamu menyebutnya tubuh Raja Dewa Pertempuran? Ini sangat konyol. Burung berkepala 9 terus berteriak saat dia bertarung. Dia adalah makhluk setengah dewa, tapi dia menggunakan setiap ons kekuatannya untuk menahan Hansen. Dan tetap saja, Hansen membuatnya dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Tulangnya retak, dan kedengarannya seperti akan patah. Zeus dan yang lainnya sedang menyaksikan keduanya bertarung di langit. Saat dia melihat bayangan emas perlahan mengalahkan kotoran dari 9 kepala burung, dia sangat terkejut. Tidak heran jika Extreme King adalah salah satu dari 3 balapan teratas. Burung bajak laut berkepala 9 sangat kuat, tapi dia masih tidak bisa melawan seseorang dengan darah Raja Ekstrim. Petik 2. Area Raja itu, pada tingkat pertama, menekan burung berkepala 9 yang setengah dewa. Raja Ekstrim itu menakutkan. Petik 2. Burung berkepala 9, setelah mendengar komentar ini, menjadi sangat marah. Dia tahu bahwa Hansen jauh lebih lemah darinya, tetapi raja yang memberdayakan tubuh Hansen terlalu kuat. Seluruh alam semesta dan semua makhluknya menjawab pertanyaan Hansen. Setiap pukulannya dikombinasikan dengan kekuatan langit dan tanah. Itu cukup untuk melampaui kekuatan 9 kepala burung itu sendiri. Burung berkepala 9 dipukul di wajahnya. Dia dikirim terbang lagi, terbata-bata karena marah. Cek kamu. Jika aku tidak menyerang dengan semua yang aku miliki, kamu akan mengira aku tidak lebih dari kucing rumah. Saatnya menunjukkan kepada kamu bahwa aku adalah seekor harimau. Petik 2. Dia mengguncang lengannya, dan cahaya hitam bersinar dari tubuhnya. Lengannya menjadi sayap hitam saat tubuhnya mulai membengkak. Dia menjadi burung hitam yang mengganggu. Burung aneh itu tampak seperti awan gelap dengan 9 kepala. Matanya memiliki cahaya emas di dalamnya, dan cakarnya membawa awan. Ketika burung itu mengepakkan sayapnya, angin dan api dipanggil. Itu naik di atas kepala seperti iblis kiamat. Saat pukulan Hansen meluncur di langit seperti ombak, burung berkepala 9 mengeluarkan jeritan aneh dan bergetar. Suara itu bisa memecahkan batu, dan langit seolah robek di bawah beban suara itu. Cakar burung itu jatuh untuk mencegat tinju Hansen. Pang! Tinju dan cakar bertabrakan satu sama lain, tapi kali ini, Hansen yang terlempar ke belakang. Burung berkepala 9 mengepakkan sayapnya dan terjun mengejarnya. Burung itu terus memekik dengan aneh, matanya seperti petir. Hansen bersiap untuk bergerak maju dan menyerang lagi, tetapi burung berkepala 9 hanya melayang di udara. Kesembilan kepalanya mengeluarkan suara aneh, seperti iblis yang bergumam. Saat teriakan bergumam berlanjut, area hitam aneh menutupi wilayah itu. Bab 2354 menekan peti mati iblis. Hansen berjalan menuju burung berkepala 9. Kegelapan mengalir dari makhluk itu, memakan semua yang bisa dilihat di segala arah. Hansen tahu bahwa kegelapan akan datang untuknya, bahwa itu akan menjebak tubuhnya dalam waktu kurang dari sedetik. Pang! Hansen menghantam kegelapan, tapi sepertinya dia menabrak pelat baja. Dampaknya membuat tangannya mati rasa, dan dinding hitam di sekelilingnya tetap tidak tergerak. Kegelapan tampak mengeras menjadi dinding batu datar. Itu menyelimuti seluruh area di sekitar Hansen, menjebaknya di dalam kotak kecil. Hansen terus meninju batu hitam di sekitarnya, kinyesenya terus bersinar. Tapi meski begitu, batu hitam itu tidak pecah. Simbol iblis gelap mulai muncul di seluruh permukaan batu. Langit di atas memiliki seekor burung berkepala 9, dan neraka di bawah menampung peti mati iblis yang menekan. Tidak peduli seberapa kuat tubuh raja kamu tidak dapat melarikan diri dari area mengikat peti iblis aku. Suara 9 kepala burung terdengar di telinga Hansen. Hansen memeriksa simbol iblis di atas batu. Salah satu dari mereka tampak seperti kepala burung, dan ia berbalik dan mengoceh padanya. Zeus dan pengamat lainnya melihat peti mati hitam dekat di sekitar Hansen. Peti mati hitam pekat itu mengganggu untuk dilihat, dan seekor burung berkepala 9 berdiri di tutupnya. Masing-masing dari 9 kepala burung itu memandang ke arah yang berbeda, dan peti mati itu tetap ditekan. Udara iblis berputar di sekitar peti mati, dan tidak peduli bagaimana Hansen mencoba menyerang, peti iblis itu tidak akan bergerak. Tinju Hansen terus menyerang, tapi dia tidak bisa menembus bidang peti mati iblis yang menekan. Simbol iblis melintas di bagian dalam peti mati, dan kepala burung muncul lagi. Mata burung yang aneh menatap Hansen dan makhluk itu tertawa. Jangan buang-buang napas. Peti mati iblis penekan aku dapat mengikat dewa dan iblis. Bahkan jika dewa ada di tempat kamu, mereka tidak akan bisa keluar dari peti mati ini. Kamu dapat menyerahkan asal dewa kuno sekarang. Jika tidak, dan peti mati iblis penindas jatuh ke dalam jurang iblis, bahkan aku tidak akan bisa membantumu. Petik 2. Hansen mengabaikan burung itu. Dia terus meninju peti mati iblis supres, tapi itu terbukti sia-sia. Kekuatan Hansen menghantam dengan sia-sia ke dalam dinding peti mati iblis. Ada kekuatan, seperti abisal, yang menyerap serangannya. Dia tidak dapat melukai peti mati iblis. Hansen memanggil kupu-kupu mata ungunya. Dia telah melihat peti mati iblis, dan dia mengetahui bahwa peti mati iblis itu bukanlah benda padat. Sebaliknya, itu terus dibentuk dan didorong oleh kekuatan yang datang dari jurang iblis.
Itu terhubung dengan dunia jurang dan iblis itu. Selanjutnya, peti mati itu sekarang perlahan-lahan jatuh ke tempat kegelapan itu. Udara iblis peti iblis penekan telah tumbuh kuat, terus diisi ulang oleh aliran kegelapan yang datang dari 9 kepala burung itu. Mata iblis itu melepaskan cahaya iblis, yang sepertinya membuat jalan menuju peti mati iblis. Peti mati iblis itu perlahan turun ke dalam kegelapan saat tentakel yang terbuat dari bahan gelap menariknya ke bawah. Seperti yang dikatakan burung berkepala 9, bahkan tidak ada dewa yang bisa melarikan diri begitu mereka jatuh ke dalam jurang yang gelap itu. Pangeran 16, kamu sangat berbakat. Kamu juga memiliki perlindungan dari raja. Kamu bisa mencapai banyak hal. Mengapa membuang hidup kamu untuk asal dewa kuno? Kamu akan menjalani hidup yang panjang dan baik, dikelilingi oleh banyak wanita cantik. Kamu akan memerintah atas semua raja ekstrim. Mati tidak ada gunanya, kata kepala burung dengan nada menggoda. Itu muncul dari dinding peti mati lagi. Hansen merasa itu menjengkelkan, jadi dia meninjunya. Kepala burung itu menghilang kembali ke peti mati, dan kekuatan Hansen diserap oleh dinding batu. Kepala Hansen berputar dengan pikiran. Area peti mati iblis ini sangat aneh. Aku khawatir kekuatan biasa tidak dapat menghancurkannya. Para raja itu kuat, tetapi mereka masih menyatu dengan dagingku, yang berarti aku tidak bisa mengendalikan mereka. Aku tidak bisa membuang raja di luar kulitku. Mengandalkan kekuatan raja untuk menghancurkan area peti iblis tidak ada gunanya. Petik 2. Burung berkepala 9, jika aku masuk ke dalam jurang iblis, barang ini akan berguna untukmu juga. Kamu akan kehilangan asal dewa kuno, dan kamu juga akan menjadi musuh raja ekstrim. Apakah kamu ingin dibunuh? Kata Hansen. Orang lain mungkin takut padamu dan raja ekstrim, tapi kami bajak laut tidak. Kamu hanya harus memberikan aku asal dewa kuno saat kamu berada di depan, jika tidak, kamu akan dimakamkan di jurang iblis. Raja ekstrim atau bukan, tidak masalah bagiku, 9 burung berkepala 9 tertawa sinis. Hansen tidak bergerak, dan dia berkata, kecuali yang sangat tinggi mendukungmu, bajak laut tidak akan berani melawan raja ekstrim sendirian. Kamu perlu memikirkan ini, aku membawa ribuan kingese. Aku seorang jenius tidak seperti raja ekstrim manapun yang pernah dimiliki. Ayah sangat mencintaiku. Jika kamu mengubur aku di jurang iblis, menurut kamu apa yang akan dilakukan ayah aku? Apakah menurut kamu yang sangat tinggi akan melawan seluruh raja ekstrim atas nama kamu? Petik 2. Burung berkepala 9 terdiam, lalu mendesis, jangan bicara omong kosong. Beri aku asal Tuhan purba kamu jika kamu ingin hidup. Jika tidak, bahkan jika Raja Bai sendiri datang ke sini, kamu masih akan mati di jurang iblis. Petik 2. Aku pemarah. Aku hanya menanggapi polisi yang baik. Mencoba mengintimidasi aku seperti ini tidak akan pernah membuat aku menyerahkan asal dewa kuno, tidak peduli seberapa buruk keadaan aku. Hansen berhenti sejenak, lalu berkata, tapi jika kamu ingin bertaruh denganku, dan aku kalah, aku akan memberimu asal dewa kuno. Burung berkepala 9 mengerutkan kening dan bertanya, apa yang kamu usulkan? Kamu telah menggunakan peti mati iblis untuk menjebakku. Ini bukan apa-apa. Kamu dan aku berdiri di sini tanpa mengelak. Kamu memukul aku, dan aku memukul kamu. Siapapun yang bergerak lebih dulu kalah. Itu akan menguji keberanian sejati seorang pria. Jika aku kalah, aku akan memberi kamu asal dewa kuno, kata Hansen. Mata 9 kepala burung berkelebat. Dia menatap Hansen dengan cibiran dan berkata, kamu memiliki tubuh raja, yang membuatmu lebih kuat dari tubuh setengah dewa aku. Mengapa aku setuju dengan taruhan ini? Petik 2. Aku tidak akan menggunakan kekuatan Kingese. Jika aku menggunakan kekuatan raja, aku juga kalah, kata Hansen. Apakah kamu serius? Mata 9 kepala burung berkelebat. Dia menatap Hansen saat dia berbicara. Aku berjanji atas nama baik Raja Bai. Jika aku mengingkari janjiku, maka Raja Bai akan mati, kata Hansen. Ketika burung berkepala 9 mendengar Hansen menggunakan nama Raja Bai untuk membuat janji, dia percaya padanya. Dia masih menyimpan kecurigaan. Aku bersedia bertaruh, tapi aku harus memukulmu dulu. Jika kamu memindahkan atau menggunakan Kingese kamu, maka kamu kalah. Petik 2. Tentu, jawab Hansen cepat. Burung berkepala 9, mendengar Hansen menjawabnya dengan sangat cepat, menjadi semakin curiga. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, kita hanya bisa menggunakan kekuatan kita sendiri untuk bertarung. Kami tidak dapat menggunakan harta senogenik. Petik 2. Wajah Hansen sedikit memucat. Dia mengangkat alisnya dan berkata, bukankah normal menggunakan harta senogenik? Burung berkepala 9 menyeringai lebar. Menggunakan harta senogenik lebih buruk daripada menggunakan area raja. Kamu tidak menyukai area peti mati iblis aku, namun kamu bersikeras pada harta senogenik. Petik 2. Tentang itu, wajah Hansen masih terlihat khawatir. Cepat dan buat keputusanmu. Peti mati iblis yang menekan berada di ambang jatuh ke jurang iblis. Jika kamu tidak memutuskan sekarang, maka kamu tidak akan bisa kembali. Burung berkepala 9 tertawa lagi. Tentu, aku setuju, tapi aku harus mengambil ayunan pertama.
Hansen dapat melihat bahwa peti mati iblis penindas terlatih Tati di tepi jurang iblis, dan itu membuatnya mengertakkan gigi. Tidak, aku akan memukul lebih dulu, jawab burung berkepala 9 langsung. Wajah Hansen terus berubah, dan dia tidak berbicara. Udara iblis yang menakutkan telah masuk ke dalam peti mati iblis penekan. Peti mati melengkung, dan untaian kekuatan iblis seperti tentakel merasakan jalannya ke depan, datang untuk Hansen. Baik, kami setuju, kalau begitu. Hansen berteriak ketika dia melihat tentakel iblis yang gelap menjangkau dengan cabul untuk menyentuhnya. Hei, kalau begitu, burung berkepala 9 mencibir. Peti mati iblis penekan kemudian dibuka dan Hansen muncul. Suppress Demon Coffin dikonsumsi oleh kegelapan saat tentakel hitam melonjak di sekitarnya dan menariknya ke dalam hitam. Bab 2355 Dragon Beast Soul, subscribe Penatua. Hansen melayang ke bawah sampai kakinya bertumpu pada permukaan air. Dia tidak punya rencana untuk melarikan diri. Dia melihat ke arah burung berkepala 9 dan berkata, aku akan tetap berdiri di sini. Kamu dapat menggunakan kekuatan apapun yang kamu inginkan, dan jika kaki aku menyebabkan riak di air, maka aku menyerah dan kalah. Petik 2. Saat burung berkepala 9 mendengar pernyataan Hansen, dia juga terhanyut ke permukaan laut. Penampilan burung berkepala 9 kembali menjadi seperti manusia lagi. Dia tersenyum dan berkata, seperti yang seharusnya aku harapkan dari seorang pangeran raja ekstrim, kamu menepati janji kamu. Aku tidak tahu apakah bajak laut kalian bisa dipercaya, tapi raja ekstrim bisa dipercaya, kata Hansen dengan dingin. Burung berkepala 9 tersenyum dan berkata, tidak perlu mencoba memprovokasi aku. Jika kamu mempertahankan kesepakatan akhir kamu, aku tidak akan melanggar aturan. Petik 2. Baik, kamu menyerang lebih dulu. Hansen berdiri di atas laut, tidak bergerak. Tentu, aku akan menyerang lebih dulu, kata burung berkepala 9, tapi dia terus menatap Hansen tanpa menyerang. Burung berkepala 9 yakin bahwa dia bisa mengalahkan Hansen selama raja bukan faktornya. Membuat Hansen bergerak akan mudah. Tapi Hansen adalah pangeran dari raja ekstrim, jadi burung berkepala 9 tahu lebih baik untuk tidak menyerang sembarangan. Dia mempertimbangkan cara terbaik untuk memindahkan Hansen dari tempatnya. Apa, kamu masih belum menyerang? Apakah setengah dewa takut padaku? Hansen tertawa. Burung berkepala 9 mengangkat bibirnya sambil menyeringai. Bukankah aku sudah memberitahumu? Mencoba memprovokasi aku tidak akan berhasil. Petik 2. Setelah itu, burung berkepala 9 melihat ke arah Hansen dan berpikir dalam hati, tubuh asli raja airnya tidak dapat dihancurkan. Bahkan jika aku benar-benar merusak tubuh bagian atasnya, kakinya mungkin tetap tidak tersentuh. Tidak peduli seberapa kuat pukulan aku, tidak ada jaminan bahwa aku bisa menggerakkan kakinya. Petik 2. Memikirkan hal itu, burung berkepala 9 punya ide. Dia bersiap untuk menyerang. Tunggu sebentar, Hansen tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menghentikan pria itu. Apakah kamu menyesali persetujuan kami? Burung berkepala 9 menatap Hansen. Hansen tertawa. Tidak ada yang perlu aku sesali, tetapi sebelum kamu menyerang, kita harus membahas kesepakatan kita. Game apa yang kamu coba mainkan sekarang? Kami sudah menetapkan persyaratan tawar-menawar kami, kamu memberi aku asal dewa kuno jika kamu kalah. Sesederhana itu, burung berkepala 9 mengerutkan kening. Aku akan melepaskan asal dewa kuno jika aku kalah, tapi bagaimana jika kamu kalah? Jika kami tidak menyelesaikan aspek tawar-menawar itu, kamu mungkin terus mencoba mengambil asal dewa purba aku setelah kamu kalah. Aku tidak memiliki perlindungan di sini, kata Hansen. Jika aku kalah, aku tidak akan mencoba mengambil asal dewa kuno lagi. Bahkan jika kamu melemparkannya ke tanah di depanku, aku tidak akan berani mengambilnya, kata burung berkepala 9. Luar biasa, ayo. Hansen mengaktifkan tubuh asli raja airnya, dan seluruh tubuhnya menjadi tembus cahaya. Dia berdiri di atas laut seolah-olah dia terhubung dengannya. Jadi berencana menggunakan badan raja air asli untuk menang. Itu adalah pilihan yang buruk. Burung berkepala 9 bersenandung dengan dingin. Dia mengangkat tangannya, dan udara iblis hitam berkumpul di depan tinjunya. Itu membentuk lubang hitam yang berputar-putar tanpa henti. Bis. Burung berkepala 9 meninju ke arah Hansen, dan ruang itu sendiri bergetar di sekitar tinjunya. Lubang hitam itu bergerak langsung menuju Hansen, dan kekuatannya yang menakutkan menarik segala sesuatu di sekitarnya. Hansen masih agak jauh dari lubang hitam, tapi itu sudah menariknya. Badan airnya bergetar, seolah-olah air wujudnya bisa pecah dan tersedot ke dalam lubang hitam kapan saja. Serangan 9 kepala burung tidak menyerang tubuh Hansen secara langsung. Daripada dimaksudkan sebagai serangan destruktif, itu dimaksudkan untuk memengaruhi keseimbangan Hansen. Kekuatan magnetnya akan terus menarik sampai tubuh Hansen tersedot ke dalam. Karena burung berkepala 9 memiliki kekuatan yang lebih besar, tubuh Hansen akan ditarik oleh lubang hitam. Tidak mungkin dia kalah. Hansen sepertinya hampir tidak memperhatikan lubang hitam itu. Dia tetap tidak bergerak di atas air. Dia tidak pindah ke lubang hitam. Burung berkepala 9 mengerutkan kening.
Serangannya lebih baik daripada yang bisa dilepaskan Hansen tanpa menggunakan kekuatan Kingesenya. Dia seharusnya jatuh ke lubang hitam. Tapi Hansen tidak bergerak. Dia juga tidak menggunakan Kingese atau semacam harta karun xenogenik. Burung berkepala 9 menatap Han S.id dalam kebingungan. Hansen tertawa. Dia menyarankan taruhan ini karena dia tahu dia akan menang. Dia tidak akan mengambil risiko ini begitu saja. Burung berkepala 9 tidak bisa melihat sesuatu yang aneh tentang sikap Hansen, tapi Hansen masih bisa menggunakan semacam trik tanpa sepengetahuannya. Hansen menyarankan taruhan ini karena dia memiliki jiwa binatang naga bersayap perak. Raja kelas jiwa binatang Xenogenic Silver Winged Dragon, tipe area. Hansen tidak tahu apakah hanya jiwa binatang sekelas raja yang memiliki efek area, tetapi pada saat itu adalah satu-satunya jiwa binatang buas area yang dia miliki. Naga bersayap perak dapat menyebar ke wilayah perairan, tetapi berbeda dari wilayah perairan alami bayi. Wilayah perairan ini disebut wilayah naga. Naga laut memiliki jiwa laut, jadi jika Hansen menggunakan area naga di dalam air, dia bisa menjadi bagian dari laut. Tubuhnya menyatu dengan laut itu sendiri. Hansen berdiri di atas laut, menggunakan kekuatan laut untuk membuatnya tetap tegak. Meskipun dia tidak dapat mengendalikannya dengan akurat, dia tidak dapat digerakkan kecuali burung berkepala 9 memiliki kekuatan yang cukup untuk menggeser seluruh lautan. Sebatang besi mungkin mudah dipindahkan, tetapi jika besi itu dilas ke kapal induk, tidak ada tarikan yang bisa memaksanya untuk bergerak. Tentu saja, tongkat tidak bisa mengendalikan kapal induk, tapi hanya tetap stabil sudah cukup untuk Hansen. Dengan area naga, berdiri di atas laut membuat Hansen secara efektif abadi. Burung berkepala 9 tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Burung berkepala 9 terus meningkatkan kekuatan lubang hitamnya, tapi dia tidak bisa menggerakkan Hansen. Matanya mulai melebar. Sius menyaksikan kontes itu, membeku di tempat. Dia tidak tahu bagaimana Hansen melakukan ini. Burung berkepala 9, bisakah kamu melanjutkan? Hansen tersenyum. Burung berkepala 9 mendengus dingin. Dia menepis lubang hitamnya, lalu menurunkan lengannya. Dia berbicara dengan Hansen, ayo. Jika kamu bisa memindahkan aku, maka aku kalah. Jika aku tidak bergerak, maka aku akan menyerang lagi. Kami akan memutuskan pemenangnya nanti. Petik 2. Kalau begitu aku akan mulai, kata Hansen, memanggil sayapnya. Dia mengepakkan sayapnya dan terbang jauh. Mata 9 kepala burung melotot. Hansen akan menghilang dari penglihatannya. Dia sangat marah sehingga dia berubah menjadi burung iblis berkepala 9 lagi. Dia berlari mengejar Hansen dan dengan marah berteriak, Raja Ekstrim menjijikkan. Apakah kamu akan mempermalukan ayahmu seperti itu? Kamu kalah. Hansen berhenti. Dia berbalik dan menatap burung berkepala 9 sambil menyeringai. Omong kosong apa ini? Burung berkepala 9 berhenti. Wajahnya berubah menjadi hijau pucat saat dia menyadari dia baru saja ditipu. Dia kalah karena dia mengejar Hansen. Dia telah jatuh karena tipuan yang paling sederhana. Bab 2356 kembali ke Raja Ekstrim, Hansen jelas telah merencanakan ini. Karena Hansen membiarkan 9 kepala burung menyerang lebih dulu, burung berkepala 9 memiliki kesempatan untuk menang. Itulah mengapa burung berkepala 9 menyetujui taruhan tersebut. Tapi area naga Hansen mengalahkan serangan pertama 9 kepala burung, dan saat dia berhenti menyerang adalah saat dia menutup kekalahannya. Bolehkah aku pergi sekarang? Hansen tersenyum pada burung berkepala 9. Enyah, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Wajah 9 kepala burung berkerut karena marah. Tanpa menunggu Hansen menjawab, dia berbalik dan terbang. Hansen terkejut. Dia tidak menyangka burung berkepala 9 menepati janjinya, tapi itu adalah hal baik yang dia miliki. Kekuatan wilayah naga berasal dari hubungannya dengan air. Jika Hansen disegel di dalam peti mati iblis yang menekan, dia akan kehilangan hubungannya dengan laut dan ditarik ke dalam jurang iblis. Kecuali Hansen menggunakan tubuh roh dewa supernya, dia tidak akan bisa mengalahkan burung berkepala 9. Tanpa ragu-ragu, Hansen terbang ke udara dan kembali ke Half Star Bay. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Sius. Jika Miss Mirror belum pergi, disitulah dia akan berada. Terlalu banyak elit yang ingin mendapatkan asal-usul dewa kuno. Tetap di samping Nona Cermin akan menjadi hal teraman bagi Hansen, karena itu akan mencegah orang lain mencoba mengambil barang itu darinya. Meskipun Hansen mungkin bisa melarikan diri, Bauer masih bersama Raja Ekstrim. Jadi, Hansen merasa berkewajiban untuk tetap tinggal. Dia terbang beberapa ratus meter, tetapi tiba-tiba, dia merasakan derak petir di sekelilingnya. Raksasa yang terlihat seperti iblis atau dewa tergantung di awan. Sebuah tangan menamparkan ke arah Hansen. Tangannya melambat, dan udara di sekitar Hansen terkonsentrasi sampai sepadat papan baja. Hansen tidak bisa merobek udara. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Elit yang didewakan. Hansen merasa kedinginan, dan dia bersiap untuk melawan. Tepat saat dia hendak menyerang, cahaya pedang muncul dan menebas tangan besar itu. Ark! Raksasa di awan itu berteriak dan menarik tangannya kembali. Mata yang seperti dewa melihat ke bawah ke tempat dia dipukul. Seorang wanita cantik yang memegang pedang tembaga di tangannya telah muncul.
Nona cermin, Hansen sangat senang. Raksasa itu menatap Nona cermin, lalu menghilang. Dia tampaknya takut pada Nona cermin, dan dia jelas tidak ingin membuat musuh darinya. Aku tidak percaya Dewa Air Kuno memilihmu. Nona cermin datang sebelum Hansen dan melihat asal Dewa Kuno yang dia pegang. Bukankah itu alasanmu membawaku ke sini? Kata Hansen. Aku di sini hanya untuk mencoba keberuntungan aku. Aku tidak menaruh harapan pada kamu, jadi aku tidak berharap kamu akan berhasil, kata Nona Mirror singkat. Hansen menyentuh hidungnya dan melihat laut berwarna merah darah. Nona cermin sepertinya tahu apa yang dipikirkan Hansen. Dengan nada suara yang netral, dia berkata, kapal-kapal Extreme King ada di sini. Mereka akan mengambil alih planet yang tersentuh oleh darah Dewa Air Kuno. Petik 2. Nona cermin sama sekali tidak datang untuk asal Dewa Kuno, dia hanya ingin mengklaim sistem yang telah dibanjiri darah Dewa Air Kuno. Setelah kegagalan Dewa Air Kuno dan darahnya tersebar, makhluk primitif dari planet ini sekarang akan tumbuh kuat. Bahkan planet tandus sekarang akan berkembang karena darah kehidupan Dewa Air Kuno. Daerah berair yang berasal dari darah Dewa Air Kuno memiliki kekuatan hidup yang luar biasa. Itu bisa menumbuhkan banyak xenogenik yang menakutkan. Inilah yang dibutuhkan Extreme King. Di sisi lain, asal Dewa Kuno tidak begitu penting. Itu hanya bisa digunakan untuk menumbuhkan satu elit elemen air yang kuat. Itu tidak seberapa dibandingkan dengan nilai keseluruhan sistem. Hansen mengikuti Nona cermin kembali ke kapal, dan dia melihat kapal-kapal Raja Ekstrim berpisah untuk menjaga masing-masing planet dari sistem. Hansen menemukan darah Kirin ada di kapal mereka, dan dia terkejut karena telah duduk dan menunggunya sepanjang waktu. Jelas itu bukan makhluk buas yang Hansen yakini. Ketika Kirin darah melihat Nona cermin, itu tampak bermusuhan dan ketakutan. Hansen bisa menebak kenapa. Dewa Air Kuno telah memindahkan Hansen jauh, dan Kirin darah tidak mau mendengarkan perintah Nona Mirror. Dia pasti menggunakan semacam tipuan untuk membawa makhluk itu ke kapal. Wanita ini terlalu rumit. Aku tidak tahu apa yang dia inginkan. Mengapa dia tidak memberitahu orang lain bahwa aku sebenarnya bukan bayi? Hansen membelai cincin di jarinya dan berpikir, kemungkinan besar ada hubungannya dengan cincin ini. Tapi dia tidak memaksa aku melepas cincin itu. Mengapa? Hansen tidak mengerti. Dia tahu dia harus berhenti memikirkannya. Dia mengeluarkan gen xenogenik naga bersayap perak dan menelannya untuk memurnikannya. Duke Jin plus 1. Duke Jin plus 1. Pengumuman gen Duke terus terdengar di kepala Hansen. Dia menerima total 10 gen Duke. Jika aku bisa mendapatkan beberapa gen xenogenik kelas raja lagi, maka aku tidak perlu khawatir tentang The Story of Genes. Hansen senang sekaligus khawatir. Nona cermin tidak tinggal lama di planet ini. Dia telah dibutuhkan selama pengambil alihan, tetapi dia tidak bertanggung jawab untuk membangun planet ini. Tugasnya selesai bahkan sebelum sebagian besar kapal Raja Ekstrim tiba. Hansen tahu Nona Mirror memiliki banyak elit di sekitarnya, tetapi mereka tidak muncul di dekatnya. Mengambil sistem penting seperti itu akan menjadi urusan berdarah. Dewa Kuno tidak akan menyerahkan tempat itu dengan mudah, jadi kedua belah pihak akan berkorban dalam upaya untuk mengklaim sistem tersebut. Harganya akan tinggi apakah mereka berhasil atau gagal. Setelah kembali ke kerajaan raja, Hansen membawa Kirin darah bersamanya kembali ke zona air planet. Nona Mirror tidak menahannya, dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi padanya. Tidak ada orang lain yang berusaha mengganggunya juga. Itu membuat Hansen semakin khawatir. Dia tidak tahu apa yang ada di benak Nona Mirror, dan dia tidak tahu apa tujuan utamanya. Aku bisa mengembalikan Bauer ke cagar alam. Itu akan lebih aman bagi kita berdua, pikir Hansen kesal. Dia harus membawa Bauer kembali dari Lan Haixin. Sebelum Hansen dapat menemukan Lan Haixin, dia datang mencarinya. Dia juga terlihat cukup murung. Bayi, apakah kamu melupakan sesuatu? Lan Haixin menemukan Hansen di taman dan menatapnya dengan alis terangkat. Dia tidak mengatakan apa yang diinginkannya secara eksplisit karena dia masih curiga dengan identitas Hansen. Bulan lalu, tanggal 9. Aku ingat. Tapi Nona Mirror membawaku ke suatu tempat untuk melakukan sesuatu. Aku tidak punya pilihan, kata Hansen sambil mengangguk tahu. Dia lalu berpikir, untung aku punya Bauer sebagai mata-mata. Itu bagus kalau kamu ingat. Tetapi karena kami melewatkannya, kami sekarang harus menunggu 2 bulan lagi. Lebih baik kau bersikap selama 2 bulan ke depan dan berhenti memberiku masalah. Setelah Lan Haixin berbicara, dia pergi. Dia bahkan tidak meliriknya untuk kedua kali. Bab 2357 membunuh xenogenik bawah air. Karena Hansen tidak yakin dengan tujuan akhir Miss Mirror, dia tidak berani mengambil risiko yang jelas. Dia tetap berada di planet Water Zone dan menghabiskan waktunya memburu xenogenik Duke. Dia ingin mengisi gen Duke-nya. Hansen menemukan beberapa xenogenik Duke, membunuh mereka, dan mengkonsumsi gen Duke mereka. Gen xenogenik mereka meningkatkan penghitungan gen Duke masing-masing sebesar 1 poin, jadi menaikkan level adalah proses yang sangat lambat. Itu tidak secepat memakan 1 gen xenogenik raja untuk mengklaim 10 titik gen Duke. Dia tidak ingin menimbulkan banyak keributan.
Dia harus bersabar dan perlahan-lahan menyusuri zona air planet untuk berburu Xenogenic Duke. Apa ini? Hansen menemukan gunung kecil yang bergerak melintasi dasar laut. Itu meluncur ke depan dengan kecepatan yang sangat lambat, tetapi Hansen tahu bahwa itu benar-benar bergerak. Ketika Hansen menaiki Kirindara untuk melihatnya lebih baik, dia menyadari bahwa itu sebenarnya bukan gunung. Itu adalah keong, cangkangnya setinggi 100 meter. Warnanya hitam dan keabu-abuan, dan terlihat seperti batu dari kejauhan. Di bawah keong, rok putih dari keong terungkap. Itu perlahan mengepak dan bergerak melintasi pasir. Merasa Hansen dan Kirindara mendekat, keong pegunungan itu memindahkan dagingnya dan melepaskan cahaya biru. Itu menutupi area seluas 1000 meter, menyelubungi Hansen dan darah Kirin pada saat bersamaan. Kirindara marah. Udara-darahnya meledak keluar darinya saat dia menggelegar menuju keong laut. Hansen tidak tahu apa yang dilakukan oleh daerah keong laut itu. Tampaknya itu tidak memengaruhi Hansen secara langsung. Darah Kirin segera datang sebelum keong laut, dengan udara-darah berputar-putar di sekelilingnya. Keong laut mundur kembali ke cangkangnya saat cakar Kirindara meluncur di permukaan cangkang yang keras, meninggalkan beberapa bekas goresan di atasnya. Darah Kirin meraung marah. Ia terus mengayunkan cakarnya ke keong, mencoba menembus cangkangnya. Namun terlepas dari kekuatannya, darah Kirin tidak dapat meninggalkan apapun selain goresan ringan. Cangkang keong itu tingginya 100 meter, jadi goresan itu tidak penting. Seorang raja kelas Xenogenic, Hansen sangat senang dengan penemuan ini. Jika cangkangnya sekuat itu, makhluk itu pasti kelas raja. Kelas raja yang lemah, dilihat dari tubuh berdagingnya, tapi bagaimanapun juga kelas raja. Darah Kirin terus menghantam cangkang, tapi setiap pukulan semakin meninggalkan bekas. Itu agak membingungkan Hansen. Hansen mengeluarkan pisau gigi hantu dan menyapu cangkangnya. Itu tidak melakukan apa-apa, dan penampilannya memucat dibandingkan dengan Kirindara. Hansen mengerutkan kening. Dia menarik paku dewa petirnya, memanggil petirnya, lalu mendorongnya ke cangkang keong laut. Dia ingin melumpuhkan binatang itu. Setelah itu, dia bisa membaliknya dan membunuhnya dari bawah. Tetapi cangkang makhluk itu tampaknya mengisolasinya dengan sempurna dari petir dewa petir. Itu membuat Hansen mengangkat alis. Cangkang orang ini sangat keras. Tapi itu sangat besar. Aku yakin itu akan menjadi baju besi yang luar biasa. Petik 2. Cangkangnya terlalu besar untuk digunakan sebagai satu set baju besi. Tetap saja, itu akan menjadi bahan konstruksi yang bagus untuk sesuatu yang lebih besar. Sebelum Hansen bisa membuat sesuatu darinya, dia harus membunuhnya terlebih dahulu. Dia mencoba semua jenis kekuatan yang berbeda, tapi serangan terkuatnya hanya bisa memberikan jarak beberapa inci. Itu tidak berpengaruh pada keong laut. Ayo balik, Hansen memanggil Kirindara. Mengumpulkan kekuatan mereka membalikkan keong laut. Setelah membaliknya, mereka menyadari itu disegel di bagian bawah. Tidak ada jalan masuk. Bukaan itu diblokir oleh bahan yang sama yang menyusun sisa cangkang. Saat mereka melihat makhluk itu lagi, Hansen dan Kirindara menyadari bahwa tanda yang mereka tinggalkan di cangkangnya telah lenyap. Upaya mereka sia-sia. Ini tidak benar. Orang ini mungkin memiliki area tingkat ketiga. Bagaimana lagi cangkang keong bisa sekeras itu? Bahkan Kirindara, dengan serangan dengan kekuatan penuh, hanya meninggalkan sedikit bekas. Hansen melihat ke sekeliling pada cahaya biru di sekitar area itu. Bagaimana keong ini memiliki wilayah raja yang begitu kuat? Mereka sudah lama berada di sana, tapi cahaya biru tidak merusak Hansen atau darah Kirin. Itu jelas tidak dimaksudkan sebagai serangan. Apakah ini seorang Weken di daerah Eng? Mungkin. Hansen mempertimbangkan kemungkinan itu, tetapi tampaknya kurang tepat. Jika itu adalah area yang melemah, dia seharusnya bisa merasakan kekuatannya sendiri kehilangan kekuatan. Namun, Hansen tidak merasakan energi yang terkuras, tubuhnya penuh dengan kekuatan. Jika itu bukan tipe yang melemah, apakah itu tipe penguatan sel? Apakah cahaya biru meningkatkan kekuatan cangkang? Hansen mengelus rahangnya saat dia memikirkan hal ini, tetapi dia akhirnya membuang ide ini juga. Jika itu adalah area penguatan sel, keong laut tidak perlu melepaskan cahaya ke area seluas itu. Semakin luas area, semakin tersebar kekuatannya. Area penguatan sel hanya dibutuhkan di sekitar cangkang itu sendiri. Mengapa makhluk itu perlu memperluas jangkauannya sejauh ini? Jika itu bukan area yang melemah atau menguatkan sel, apa itu? Hansen menatap keong laut saat dia memikirkan teka-teki itu. Kirindara memiliki sifat pemarah, dan ketidakmampuannya untuk merusak cangkang keong laut membuat Kirindara semakin marah. Ia terus mencoba menggigit cangkangnya, tetapi tidak ada yang berhasil. Tanda yang mereka tinggalkan menjadi semakin terang. Tunggu, kekuatan Kirindara belum melemah. Nyatanya, amarahnya membuatnya semakin kuat. Mengapa bekas goresannya menjadi lebih ringan? Hansen menatap bekas goresan di cangkang keong. Setelah beberapa saat, matanya berbinar. Apakah kekuatan areanya? Hansen berenang di samping cangkang keong dan mengelus permukaannya. Kirindara berhenti menyerang. Tak lama kemudian, bekas goresannya pun hilang. Penyembuhan terbuka di depan mata mereka. Jika bahkan makhluk setengah dewa kelas atas seperti Kirindara tidak dapat memecahkan cangkang keong, maka cangkang itu sangat keras.
Hansen tidak berpikir bahwa kekuatan itu berasal dari bahan cangkangnya. Cangkang keongnya sangat keras, tetapi daya tahannya yang luar biasa adalah karena wilayah raja makhluk itu. Hansen tidak tahu apakah tebakannya benar, jadi setelah berpikir sejenak, dia mengambil darah Kirin dan pergi. Mereka meninggalkan area keong laut yang bercahaya biru. Keong laut bertingkah laku seolah tahu apa yang mereka lakukan. Itu menyebarkan cahaya biru lebih jauh, tapi jangkauan maksimalnya adalah 2000 meter. Itu tidak bisa memperpanjang cahaya lebih dari itu. Ketika Hansen dan Kirin Dara pergi cukup jauh sehingga keong laut tidak dapat merasakan kehadiran mereka, mereka bersembunyi di balik batu besar. Hansen menggunakan kupu-kupu mata ungu untuk mengamati keong laut di kejauhan. Keong laut menunggu di sana sebentar. Sudah hampir setengah jam sebelum makhluk itu keluar dari cangkang untuk melihat sekeliling. Setelah beberapa saat, ketika tidak melihat Hansen dan Kirin Dara di sekitarnya, dia mematikan cahaya birunya. Setelah melihat itu, Hansen memanggil mantra. Dia mengubahnya menjadi senapan sniper dan membidik keong laut. Pang! Tanpa ragu, Hansen menekan pelatuknya. Peluru ditembakkan dari laras dan menembus air. Itu diam-diam menuju keong laut. Bab 2358 Area Aneh, Subscribe Penatua. Peluru normal akan menghadapi terlalu banyak perlawanan saat ditembakkan di bawah air. Tembakan akan menjadi lebih lemah jika semakin jauh ia harus melaju, dan keong laut kemungkinan besar akan melihat pendekatannya. Tapi Hansen memiliki tubuh Raja Air asli dan area naga laut. Ia bergabung dengan lautan planet Water Zone itu sendiri. Dia menggunakan kekuatan airnya untuk membuat amunisi mantra, jadi pelurunya juga memiliki kemampuan air. Alih-alih diperlambat oleh air yang dilewatinya, peluru itu malah digosok oleh laut. Ia terbang menuju keong laut tanpa suara, seperti hantu. Tapi Hansen tidak menembaki daging makhluk yang terbuka itu. Dia menembaki cangkang keong. Pang! Peluru mengenai cangkang keong laut, membuat lubang kecil langsung menembusnya. Keong laut bergetar dan langsung mengaktifkan cahaya birunya. Cahaya dengan cepat menutupi cangkang keong laut, melindungi lubang kecil itu. Jadi begitulah cara kerjanya. Hansen lebih bahagia. Dia melihat ke lubang peluru dan memperhatikan bahwa beberapa cairan putih mengalir keluar darinya. Meski lukanya sangat kecil, terbukti pelurunya bisa menembus cangkang dan merusak tubuh makhluk itu. Sekarang Hansen tahu pasti bahwa cahaya membuat cangkang keong begitu keras, bukan bahan dari cangkang keong itu sendiri. Tembakan Hansen juga jauh lebih lemah daripada serangan Kirin Dara. Tapi tetap saja, pelurunya mampu menembus cangkang keong. Cakar Kirin Dara hanya mampu meninggalkan bekas goresan ringan di atasnya. Jelas sekarang bahwa perbedaannya adalah karena area cahaya biru. Hansen tetap di tempatnya dan mengangkat senapan snipernya untuk membidik keong laut lagi. Dia menembak beberapa kali, semua pelurunya berterbangan dan mengenai cangkang. Namun, tak satu pun dari peluru itu yang mampu memecahkan cangkang keong. Di bawah pancaran cahaya biru, mereka meninggalkan bekas kecil di permukaan cangkang. Saat peluru menembus area biru, mereka tidak kehilangan kecepatan atau kekuatan. Tapi ketika mereka menyerang cangkang keong, mereka tidak memiliki dampak yang seharusnya. Hansen memandang keong laut dengan penuh minat. Setelah beberapa saat, lubang peluru yang dibuat Hansen terisi dan menghilang sepenuhnya. Kekuatan pemulihan keong sangat kuat. Tidak heran Baiyi meninggalkan seorang raja xenogenik. Dia mungkin tidak tahu bagaimana membunuhnya, dia tidak membiarkannya hidup-hidup karena dia ingin. Hansen tertawa. Karena Baiyi tidak bisa membunuhnya, ini adalah kesempatan bagus untuk Hansen. Dia dan Kirin Dara tetap bersembunyi, dan dia bertekad untuk membunuh xenogenik kelas raja. Dia hanya bisa menebak bagaimana cara menjatuhkan makhluk itu. Dia tidak punya cara yang pasti untuk menembus area cahaya biru, jadi dia berencana menunggu di sana sampai keong laut rileks. Keong laut telah belajar dari serangan Hansen sebelumnya, dan kali ini tidak muncul dengan sendirinya. Perlu waktu beberapa jam sebelum keong laut mau menampakkan dagingnya sekali lagi. Namun, kali ini tidak menonaktifkan cahaya birunya. Itu terus menggunakan area biru saat bergerak ke relung laut yang lebih dalam. Hansen mengira benda itu akan berat dan lambat, tetapi ia lari seperti kelinci. Hansen menyaksikan gunung kecil itu melarikan diri ke laut dalam, menciptakan pusaran dan pusaran saat pergi. Hansen menggunakan kupu-kupu mata ungu untuk mengawasi makhluk itu saat dia mengejarnya, menunggu saat makhluk itu memutuskan untuk bersantai. Sekarang keong laut telah rusak, maka dilakukan tindakan hati-hati. Itu bergerak cepat, dan dengan hati-hati mempertahankan area raja sepanjang waktu. Namun, Hansen tidak terburu-buru. Dia terus mengikutinya. Makhluk itu terlalu besar untuk bersembunyi darinya dengan mudah. Ditambah, Hansen memiliki dua area perairan. Melarikan diri darinya di air hampir tidak mungkin. Hansen sangat percaya diri dengan kekuatannya yang selaras dengan air. Tapi Hansen memperhatikan bahwa kepercayaan dirinya saat ini datang terlalu cepat. Ketika keong laut melewati gunung bawah air lainnya, ia menghilang. Setelah mendaki ke belakang gunung, ia tidak muncul kembali. Hansen mengira itu mungkin telah kembali ke rumahnya, tetapi ketika dia melihat sekeliling gunung, dia tidak dapat menemukan keong laut dimanapun. Aneh, kemana perginya? Hansen melihat sekeliling,
tetapi dia tidak melihat tanda-tanda makhluk itu. Celah di antara pegunungan itu kecil, jadi tidak ada tempat lain untuk pergi. Keong laut terlalu besar bagi Hansen untuk melewatkannya jika keluar. Itulah mengapa Hansen menunggu di dekat gunung. Tapi tidak ada noting untuk melihat. Keong laut benar-benar lenyap. Kamu pikir kamu bisa lepas dari pandanganku begitu saja? Kamu terlalu naif. Hansen menggunakan kupu-kupu mata ungu dan dongsuan aura miliknya untuk memindai jejak molekuler keong laut. Dia menemukannya dan mulai mengikuti. Hansen dengan cepat menyadari bahwa ada lubang kecil di tanah dekat gunung. Lubang itu seukuran kepalan tangan pria. Jejak keong laut menghilang ke dalamnya. Keong telah menipunya. Keong laut itu bisa berubah ukurannya. Mengapa tidak menunjukkan kekuatan itu sebelumnya? Hansen bertanya-tanya. Blood Kirin, masuk dan lihat apa yang dilakukannya. Tapi jangan waspada terhadap kehadiranmu. Hansen tidak pandai mengubah ukuran tubuhnya, tapi Kirin darah adalah seorang profesional. Itu bisa mengubah ukurannya dengan mudah. Kirin darah meraung. Tubuhnya bergetar saat tulangnya menyusut. Itu menjadi satu ukuran lebih kecil, dan kemudian terus mengecil sampai binatang merah itu tampak seperti mainan kecil. Kemudian, dia naik ke dalam lubang. Hansen menunggu di luar. Dia melihat sekeliling dan memeriksa parit yang menuju ke lubang. Hansen telah mempelajari teknik Swanman yang ditinggalkan oleh Mr. White. Dia mempelajari beberapa keterampilan, tetapi itu sangat sederhana. Dia hanya menguasai beberapa metode penghitungan mereka, tetapi jika situasinya cukup sederhana, dia dapat menggunakan teknik tersebut untuk memberikan beberapa wawasan. Gunung bawah laut itu sangat istimewa. Ada banyak gunung di dekatnya, dan semuanya terhubung bersama. Gunung-gunung itu berbentuk seperti gunung berapi dengan kawah di bagian atasnya, dan ada lubang besar di puncaknya. Dari atas, 9 gunung tampak seperti rantai cincin yang saling terkait. Hansen ingat dalam teknik Swanman bahwa lingkungan semacam ini disebut 9 cincin. Jika lanskap semacam itu ada di aliansi, tidak ada yang berani tinggal di sana. Tempat seperti itu memiliki banyak kesialan, dan orang yang memilih untuk tinggal di sana akan menanggung akibatnya. Tapi teori itu mungkin tidak berlaku untuk alam semesta Geno. Tuan White berkata teknik Swanman membutuhkan banyak perbaikan untuk alam semesta Geno. Teknik dan kekuatan berbeda di cagar alam dan alam semesta Geno, dan dia tertarik untuk meneliti perbedaan itu. Hansen sedang memeriksa gunung ketika bayangan putih tiba-tiba muncul dari puncak. Itu adalah belut listrik besar dengan panjang belasan meter. Saat berenang, sisik putihnya menyala karena listrik. Itu terlihat sangat cantik. Xenogenik kelas raja yang lain. Hansen mengerutkan kening. Ini tidak terduga. Bab 2359 memburu raja kelas xenogenik. Sejauh yang Hansen tahu, Bai Yi membersihkan zona air planet sejak lama. Bahkan Lan Haixin tidak repot-repot mengirimkan pesta berburu. Tapi sekarang, Hansen telah bertemu 2 xenogenik kelas raja berturut-turut. Keduanya juga berada di sekitar yang sama. Ini menimbulkan masalah besar. Menarik spike dewa petirnya, Hansen pergi menuju belut listrik kelas raja. Hansen tidak terlalu peduli dengan perubahan apa yang dialami planet Water Zone saat ini. Dia hanya akan membunuh makhluk sekelas raja yang dia temukan. Mendapatkan gen kelas King bagus untuknya. Dia menggunakan tubuh asli raja airnya, lalu melepaskan area naganya juga. Hansen bergerak seperti naga air saat dia bergegas menuju belut listrik besar. The Thunder God Spike berkedip dengan petir perak yang menakutkan, dan suara guntur bergemuruh di sepanjang jalurnya. Area Raja Hansen melibatkan belut listrik raksasa. Air membatasi tubuh belut, dan makhluk itu berenang dengan sangat lambat, seolah-olah sedang bergerak melalui lumpur. Sementara Hansen bersukacita atas keberhasilan serangannya, belut listrik tiba-tiba melepaskan semburan petir. Petir menciptakan area guntur yang menakutkan dan bergabung dengan area milik Hansen. Listrik melesat melalui air dan masuk ke Hansen. Rambutnya langsung keluar dan mulai bergetar dengan kekuatan arus. Pang! Tubuh yang dialiri listrik Hansen terpental. Dia berhenti setelah melewati air untuk waktu yang lama. Lidahnya mati rasa. Area raja yang hanya fokus pada serangan terlalu menakutkan. Dan listrik itu memiliki efek kelumpuhan yang kuat. Ini setidaknya area tingkat 6. Belut listrik ini akan sulit ditangani. Hansen menahan diri untuk menyembunyikan dirinya, tetapi belut listrik sudah bergegas ke arahnya. Area gunturnya datang bersamanya, dan aliran rantai listrik keluar dari mulutnya. Hansen menggunakan keterampilan airnya untuk menghindari area guntur dan rantai petir. Untungnya, dia masih mendapatkan manfaat dari wilayah perairannya. Dia bergerak jauh lebih cepat di dalam air daripada belut listrik. Jika bukan karena keunggulan kecepatannya, dia pasti sudah menerima lebih banyak pukulan. Itu akan sangat menyakitkan, bahkan jika tubuhnya bisa menahannya. Setelah menghindari jangkauan serangan langsung belut, Hansen memanggil pistol ganda spell dan mulai menembak. Itu bukan keong laut, jadi Hansen tidak perlu terlalu khawatir tentang kemampuan memblokirnya. Saat peluru memasuki area petir, belut langsung bereaksi. Itu memuntahkan lebih banyak petir untuk menghancurkan peluru yang masuk. Tapi 1 atau 2 peluru masih berhasil mengenai sisik belut. Simbol yang familiar mulai bersinar di seluruh sisik yang terkena dampak, menunjukkan hasil dari skill Turtle Hansen.
Skill turtle mulai berpengaruh, dan setelah beberapa tembakan mendarat, belut listrik menjadi jauh lebih lambat. Namun, petir di tubuhnya masih sangat kuat, dan area petir makhluk itu menutupi wilayah sekitarnya, sehingga Hansen tidak bisa mendekati makhluk itu. Pang! Mantra menjadi senapan sniper, dan Hansen menembakkan peluru ke arah belut listrik. Peluru itu menghancurkan sisik belut dan merobek sisinya. Kekuatan gigi ungu menyebar ke seluruh luka. Teknik Hansen belum menjadi kelas raja, dan tubuh raja air aslinya hanya memiliki area tingkat pertama. Menghancurkan Xenogeneic kelas raja dengan area tingkat 6 akan sangat sulit. Untungnya, skill turtle bekerja dengan baik melawan belut. Karena itu, musuh tidak dapat mengejar Hansen. Dia membawanya ke dasar laut, terus menembaki makhluk itu. Tenaga gigi terus mencabik-cabik lukanya. Karena kehilangan lebih banyak darah, area belut listrik semakin melemah. Raja Xenogeneic diburu, naga listrik. Gen Xenogeneic ditemukan. Petik 2. Hansen menyaksikan tubuh belut listrik raksasa tenggelam sementara pengumuman diputar di kepalanya. Sayang sekali aku tidak menerima jiwa binatangnya. Jiwa binatang buas listrik pasti sangat kuat. Hansen berenang ke tubuh belut listrik dan menggali gen Xenogenicnya. Memanggil Shadow Queen Bee-nya dan membiarkannya memakan tubuh belut listrik besar itu. Shadow Queen Bee belum dewasa, dan Hansen sudah menjadi duke. Ratu lebah tidak akan berguna baginya saat ini, tetapi karena dia memiliki daging yang tersedia, dia mungkin akan membiarkannya memakannya. Jika tidak, semuanya akan sia-sia. Shadow Queen Bee merangkak ke seluruh tubuh dan makan dengan susah payah. Hansen menelan seluruh tulang yang dialiri listrik yang merupakan gen Xenogenic. Dia juga menggunakan bakat konsumsi untuk memperbaikinya dengan tergesa-gesa. Sebuah perasaan menyapu tubuh Hansen. Seolah-olah selnya dialiri listrik, dan mereka mulai bergetar dengan energi. Gen Duke, Gen Duke. Ketika Hansen selesai memurnikan tulang listrik, penghitungan Gen Duke-nya telah mencapai 84. Dia hampir memiliki 100. Jika aku membunuh 2 Xenogenic kelas raja lagi, aku akan memaksimalkannya. Dan kemudian, aku bisa membuka kunci gen pertama The Story of Genes. Saat Hansen menghitung, dia mendengar ledakan di kejauhan. Sesuatu merobek jalan keluar dari lubang kecil di bawah gunung, secara dramatis memperlebar bukaan itu. Darah Kirin muncul dari pusaran puing-puing dan kembali ke ukuran biasanya. Darah menetes dari mulut Kirin darah, dan luka yang parah merusak sisiknya. Itu dalam kondisi yang sangat buruk. Patong. Darah Kirin berhasil kembali ke Hansen, lalu jatuh ke perutnya di dasar laut. Ia berjuang untuk bangun. Luka menutupi kakinya, dan salah satu kakinya telah terpelintir 90 derajat. Darah hitam mengalir di sekitar lukanya. Darah hitam itu mengalir ke air di sekitar tubuh Kirin darah, lalu berubah menjadi semacam serangga hitam kecil. Mereka menempel pada Kirin darah dan mulai menggigit luka dan sisiknya. Darah Kirin adalah binatang yang kejam dan kejam, tapi sekarang dia benar-benar memekik. Hansen kaget. Blood Kirin adalah Xenogenic setengah dewa yang hampir tak tertandingi, dan menilai dari cara lukanya, ia telah menemukan sesuatu selain keong laut. Darah Kirin darah terus menjadi serangga, dan Hansen tidak dapat menentukan kekuatan macam apa yang telah digunakan untuk melawan rekannya. Hansen masih memegang paku dewa petir, dan dia menusuknya ke luka Kirin darah. Serangga hitam mulai menjerit saat Hansen menyetrum mereka, dan setelah 1 menit, mereka semua jatuh dari luka. Kutu-kutu itu lenyap, tetapi darah yang mengucur dari luka darah Kirin berubah menjadi kutu yang lebih hitam. Jika itu terus berlanjut, pembuluh darah Kirin akan mengering. Hansen melihat serangga kecil itu, dan dia menyadari mereka sebenarnya adalah keong laut kecil. Hansen menggunakan kupu-kupu mata ungu untuk melihat apa yang terjadi dengan Kirin darah. Banyak kerang laut hitam kecil menggeliat di dalam Kirin darah. Ada terlalu banyak untuk dihitung, dan melihat mereka membuat Hansen merasa mual. Dengan kecepatan tubuh Kirin darah dimangsa, itu tidak akan lama sampai hanya tulangnya yang tersisa. Hansen bertanya-tanya bagaimana dia bisa menyelamatkan darah Kirin, tapi kemudian sesuatu yang lain keluar dari lubang di mana Kirin darah telah mengembang. Tubuh pendatang baru membengkak kembali ke ukuran normal. Itu sama, keong laut kelas raja. Sebelum Hansen sempat bereaksi, keong laut lain muncul dari dalam lubang. Yang ini indah dan penuh warna. Cangkangnya seperti kristal, dan warnanya bergeser dan bersinar seperti pelangi. Ketika Hansen melihat keong laut yang indah itu, wajahnya memudar. Bab 2360 Rainbow Crystal Sequence. Hansen tahu dengan pandangan sekilas bahwa dia sedang melihat makhluk yang didewakan. Itu tidak seperti keong laut hitam pegunungan. Hansen meraih Kirin darah dan berbalik untuk berlari, tapi sudah terlambat. Aura seperti pelangi menutupi laut di sekitarnya. Hansen merasa tubuhnya menempel di tanah, dan dia tidak bisa bergerak. Banyak rantai zat berwarna pelangi naik melalui air untuk mengikatnya. Sial, mengapa ada makhluk dewa di sini? Ini buruk. Hansen mengaktifkan tubuh roh dewa supernya tanpa ragu-ragu. Tubuhnya segera menjadi transparan. Dia bersinar begitu terang sehingga rantai zat warna-warni yang menuju ke arah Hansen tiba-tiba kehilangan targetnya.
Daripada mencoba melawan, reaksi pertama Hansen adalah mengangkat darah Kirin dan lari secepat yang dia bisa. Bahkan dewa terlemah akan lebih dari tandingan Hansen. Keong Laut Kristal Pelangi tidak sekuat dewa air kuno, tapi itu masih bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh Hansen. Jika Hansen menjadi kelas raja, mungkin ada kemungkinan dia bisa melawan seorang dewa. Tapi saat ini, Hansen hanyalah seorang duke. Butuhkan bantuan dari luar hanya untuk melawan makhluk setengah dewa, melawan dewa sama saja dengan bunuh diri. Seorang setengah dewa adalah seperti raja yang sangat kuat, tetapi dewa berada pada level yang sama sekali berbeda. Keong Laut Kristal Pelangi melihat Hansen berjalan dengan bebas melalui rantai substansinya, dan itu bergoyang kembali dengan jelas. Tubuh kristalnya berkedip, dan rantai zat berubah menjadi kaca berwarna pelangi. Gelas melonjak di sekitar Hansen. Hansen menuangkan semua kekuatannya ke dalam tubuh roh dewa supernya, menjalankan tekniknya sekuat yang dia bisa. Kekuatan aneh disuntikkan ke dalam Kirin darah, dan tubuh Kirin darah menjadi transparan serupa. Di bawah kekuatan kehendak Hansen, tubuh Kirin darah juga mengadopsi kualitas mode roh dewa super. Hansen mengangkat Kirin darah lebih tinggi dan memukul kaca pelangi. Mereka menembaknya seperti hantu, gelasnya mengelilinginya seolah-olah tidak ada di sana. Kaca pelangi tidak dapat menghentikan Hansen dan tubuh roh dewa supernya. Tetapi tubuh roh dewa super memiliki batas waktu. Hansen membawa darah Kirin saat dia melarikan diri, dan itu menghabiskan lebih banyak energi. Setelah mereka lolos dari kaca pelangi, Hansen berlari kembali ke arah dia datang. Keong Laut Kristal Pelangi berhasil menyusul. Rantai zat yang tak terhitung jumlahnya naik dari tanah dan melanjutkan upaya mereka untuk menangkap Hansen. Dia menyapu mereka pada awalnya, tetapi setelah beberapa saat, dia tidak dapat mempertahankan persyaratan kekuatan dari tubuh roh dewa super. Setiap kali dia melewati kaca pelangi, itu menghabiskan banyak energi. Ketika Hansen menabrak panel kaca pelangi berikutnya, dia merasa seolah-olah dia telah mendorong dirinya ke dalam cairan lengket. Sulit untuk melewatinya. Hansen tahu bahwa ini adalah tanda bahwa dia kehilangan tubuh roh dewa supernya. Jika ini terus berlanjut, tubuh roh dewa supernya akan sepenuhnya gagal. Dia tidak akan bisa memecahkan kaca rantai zat dengan kekuatannya. Apa yang aku lakukan? Apakah aku harus melompat ke tempat kudus? Jika aku kembali ke tempat suci, darah Kirin akan mati. Hansen berpikir dengan cepat, tetapi dia tidak dapat menemukan solusi untuk kesulitannya. Kecepatan xenogeneik yang didewakan akan membuat pelarian hampir tidak mungkin. Hansen menggunakan semua kekuatannya, tapi itu tidak berguna sebelum kekuatan dan kecepatan absolut itu. Kemampuan tubuh roh dewa super untuk membuatnya tak terkalahkan adalah satu-satunya alasan dia tidak terjebak. Hati Hansen membara. Dia tahu dia bisa melarikan diri ke tempat suci, tapi kekhawatiran terbesarnya terletak pada darah Kirin. Hansen membawa tubuh Kirin darah yang berdarah, dan untungnya, mode roh dewa supernya telah meminjamkan sebagian kekuatannya ke Kirin darah. Kekuatan Hansen membunuh kerang laut hitam kecil dan membuat darah Kirin terasa lebih baik. Namun kini, dua keong laut besar itu masih menjadi masalah serius. Salah satunya adalah raja dengan wilayah raja yang kuat, dan yang lainnya adalah seorang xenogenik murni yang tulus. Bahkan jika dia menggunakan tubuh roh dewa super untuk menyerang mereka, dia tidak akan bisa menyelamatkan darah Kirin. Di Underwater Town, Bauer sedang makan siang dengan Lan Haixin. Di tengah makanan penutupnya, wajah Bauer memucat. Dia tiba-tiba melompat dari kursinya. Bauer, ada apa? Lan Haixin memandang Bauer dengan bingung. Sakit perut, aku harus ke kamar mandi, kata Bauer, lalu pergi dia kamar dengan burung merah kecil di belakangnya. Anak ini, Lan Haixin menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia terlihat sangat bahagia. Dia benar-benar mencintai Bauer, dan dia bahkan menahan Bauer di kamarnya bersamanya di malam hari. Mereka seperti saudara perempuan sejati. Bauer berlari ke taman dan menggigit jarinya. Dia membiarkan tetesan darah jatuh di dahi burung merah kecil itu, dan dia berkata, burung merah kecil, ayahku yang bodoh dalam masalah. Darahku akan membimbingmu padanya. Pergi dan selamatkan dia. Petik 2. Setelah itu, Bauer melempar burung kecil merah itu ke atas. Burung merah kecil mengepakkan sayapnya dan menjadi lampu merah. Kemudian, dia menghilang dari kota. Hansen masih bertahan, tetapi tubuh roh dewa supernya berkedip-kedip. Itu hampir hilang, dan bisa hilang sama sekali setiap saat. Tubuh Hansen menabrak kaca pelangi lagi, dan sekarang, seolah-olah dia sedang memukul kulit. Hansen mengertakkan gigi dan mendorong ke depan, tapi dia terjepit. Tubuh roh dewa super tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Hansen keluar dari mode itu dan kembali menjadi manusia yang terdiri dari daging biasa lagi. Hansen mencoba menggunakan sisa kekuatan tubuh roh dewa super untuk menyerang keong laut, tapi itu tidak berguna. Tubuh roh dewa super sedikit menggosok Hansen. Itu bisa mengabaikan pertahanan makhluk dan menyerang sesuatu secara langsung. Meski begitu, menyerang binatang yang 2 tingkat di atasnya tidak ada gunanya. Pang! Panel kaca pelangi lainnya jatuh. Itu akan menutupi Hansen dan Kirin darah, jadi Hansen mencoba meninju itu. Tinjunya diterangi oleh King Ese, tetapi dia tidak dapat memecahkan kaca pelangi.
Hansen terus meninju kaca, dan suara pukulan itu bergema di dasar laut. Tulang Hansen hampir patah dan tinjunya berdarah, tapi dia tidak bisa memecahkan kaca pelangi. Kekuatan Super Spang menghantam rantai substansi kaca pelangi, tapi bahkan itu pun terpental kembali. Super Spang dapat menemukan satu mata rantai yang cukup lemah untuk diputuskan. Darah Kirin jatuh ke tanah, terlihat dalam kondisi yang sangat mengerikan. Itu masih bisa melepaskan jeritan mengerikan saat mencoba untuk bangkit kembali dan melawan kaca pelangi bersama Hansen. Tapi setelah beberapa kali mencoba, itu runtuh lagi dengan darah yang dimuntahkan dari mulutnya. Keong Laut Batu Hitam bergerak bersama Keong Laut Kristal Pelangi. Mereka bergerak perlahan. Dua Keong Laut naik ke atas kaca pelangi, memandang Hansen dan Kirin darah melalui permukaan transparannya. Mata Keong Laut Hitam tampak sangat manusiawi. Mereka memelototi Hansen dengan jijik. Keong Laut Kristal Pelangi memandang Hansen dengan mata melamun. Dan kemudian, kaca pelangi yang mengelilingi Hansen mulai menyusut. Itu meremas Hansen dan Kirin darah bersama. Terima kasih sudah subscribe Penatua.